Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2431. Yu Wudi. Setelah masing-masing mengambil jalan mereka sendiri, perjalanan para pembudidaya dari alam surgawi timur dan barat semuanya berkumpul di sini. Tempat ini disebut Kota Kemegahan dan dijaga oleh Raja Surgawi berpengalaman yang memiliki gelar kemegahan. Dia berada di surga pertama, meskipun tidak diketahui apakah dia ditemani oleh Raja Surgawi lain yang disebut Kekayaan Satu. Ling Han tetap low profile. Dia yakin bahwa Ji Wuming, Jialan, dan bintang raja lainnya telah memperoleh benih surgawi tingkat rendah, yang memungkinkan mereka untuk berkultivasi ke tingkat Raja Surgawi Semu. Dengan kata lain, kekuatan mereka sekarang bisa menyaingi Permaisuri dan Hunyu. Jika mereka lebih lanjut menelan Crimson Demonic Earth, mereka pada dasarnya sudah bisa dianggap sebagai Raja Surgawi. Dia tidak bisa meremehkan mereka. Jika dia ingin bersaing dengan mereka, dia harus kejam, akurat, dan cepat. Mereka berempat mulai bergerak lebih cepat saat mereka meminta informasi di sekitar kota. Mereka menemukan bahwa memang ada pohon surgawi di dekat kota. Apalagi buah dari pohon ini sudah hampir matang. Namun, Raja Surgawi Kemegahan memiliki seorang putra yang tidak terlalu sukses. Setelah upaya besar, dia baru saja mencapai tahap puncak dari tingkat sempurna dari Ascending Origin Tier. Ayahnya sangat memperhatikan putranya, jadi dia bertekad untuk mendapatkan benih surgawi yang lengkap untuknya, apapun yang terjadi. Mengabaikan apakah seseorang dapat memperoleh buah surgawi untuk orang lain atau tidak, jika orang lain ingin memperjuangkan buah surgawi, mereka harus melalui Raja Langit Kemegahan terlebih dahulu. Ling Han dan yang lainnya semuanya penuh percaya diri. Meskipun indeks vitalitas mereka semua sedikit malu dari tingkat Raja Surgawi, mereka berjumlah 4 orang, jadi seberapa kuat kekuatan gabungan mereka. Selain itu, Ling Han juga memiliki senjata mematikan di pedang iblis surgawi. Setelah mengetahui lokasi pohon surgawi, mereka mulai menuju ke sana. Bagaimanapun, Raja Surgawi Kemegahan tidak mendominasi secara mengejutkan, jadi dia masih mengizinkan orang lain untuk berkultivasi di sekitar pohon surgawi sehingga mereka dapat menyerap beberapa aroma buah surgawi. Setelah beberapa jam, Ling Han dan yang lainnya tiba di tepi danau yang terletak di dataran. Danau itu tidak besar, dan hanya berdiameter 300 meter. Ada teratai putih di tengah danau, dan sekitar 3 meter itu duduk di atas air. Alih-alih menyebutnya teratai, lebih tepat menyebutnya pohon. Teratai putih telah mekar sejak lama, jadi sudah menghasilkan biji yang hijau cemerlang seperti batu giok. Namun, itu hanya menghasilkan satu biji teratai, yang kepalanya tajam tampak seperti emas yang mengalir. Itu terpancar dengan cahaya yang menyilaukan. Sekilas, biji teratai ini panjangnya sekitar 1 kaki. Bahkan, orang bisa melihatnya sebagai tongkil jagung. Tepi danau dipenuhi orang-orang yang semuanya menyerap aroma biji teratai. Mereka akan menggunakan wewangian ini untuk memadatkan benih surgawi di dalam tubuh mereka. Namun, di mana splendor Celestial King, Ling Han melihat sekeliling. Tetapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Raja Surgawi sangat unik, jadi mereka akan menonjol seperti bintang yang mempesona dimanapun mereka berdiri. Dia akan bisa menemukannya dalam sekali pandang. Tepat saat ini, suara mendesing, garis hitam merobek langit sebelum berhenti di atas danau, berubah menjadi sosok pria paruh baya. Dia tinggi dan ramping, dan mengenakan jubah abu-abu yang mengalir. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Yang paling penting, cincin cahaya warna-warni yang fantastis berdenyut di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah satu dengan langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah surga, dan surga adalah dia. Keberadaannya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani bahkan berdiri melawannya. Lagi pula,
bagaimana seseorang bisa menyaingi langit dan bumi? Dia tidak lain adalah Raja Surgawi Kemegahan, murid Ling Han berkontraksi. Raja Surgawi Kemegahan ini bahkan lebih kuat daripada Raja Langit Biru Utara. Faktanya, dia bahkan lebih kuat daripada 6 Raja Surgawi yang dipanggil oleh Raja Langit Biru Utara. Orang ini telah mencapai puncak surga pertama. Langkah selanjutnya adalah berevolusi dengan bantuan buah surgawi untuk maju ke surga kedua. Ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi, dan setiap langkah maju seperti naik ke surga. Suara mendesing, orang lain turun. Ini adalah pemuda yang tampak liar dengan rambut hitam gagak yang berkibar tertiup angin. Ada darah di sudut matanya, namun dia sama sekali tidak mengindahkan hal ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat berkata, "Tuan Raja Surgawi, kekuatanmu memang luar biasa." Betapa mengagumkan. Setelah mendengar ini, keributan segera berdesir di antara kerumunan orang di sekitar danau. Orang ini berbicara dengan arogansi seperti itu, meskipun dia menyebut Raja Surgawi Kemegahan sebagai tuan, kata-katanya tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Seolah-olah mereka berdua berada pada posisi yang sama. Namun, orang harus menyadari bahwa pemuda ini hanya berada di tingkat Ascending Origin. Ling Han sedikit heran. Jelas bahwa pemuda ini telah menantang Raja Surgawi Kemegahan saat itu. Selain itu, pemuda itu pasti kalah. Meskipun dia hanya menderita beberapa luka ringan, ini adalah bukti yang cukup dari kekuatannya yang luar biasa. Kapan orang seperti itu muncul di alam surgawi? Kamu memang luar biasa, Raja Surgawi Kemegahan berkata dengan suara serius. Lord Celestial King, surga dan bumi memiliki peraturan, mereka tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan benih surgawi ini. Mengapa dengan keras kepala bersikeras menantang langit dan bumi? Jalan Raja Surgawi adalah mematuhi perintah surga. Seseorang tidak boleh menyaingi kehendak surga, kata pemuda itu. Semua orang tercengang. Kata-kata ini tidak akan terdengar tidak pada tempatnya jika Raja Surgawi Surga ke-9 mengucapkannya. Namun, berasal dari elit Ascending Origin tier yang sangat sedikit, betapa sombongnya dia berbicara seperti ini. Mungkin dia percaya bahwa dia memiliki hak untuk menyekolahkan Raja Surgawi. Dia pikir dia siapa, namun Raja Surgawi Kemegahan tidak marah. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, "Kekuatan ayahmu yang terhormat menyaingi langit dan bumi." Saya menyimpulkan bahwa ini adalah pemahamannya. Memang, jawab pemuda itu sambil tersenyum. The Splendor Celestial King terdiam sesaat sebelum berkata, "Baik, saya akan memperlakukan ini sebagai tindakan niat baik dan menyerahkan benih surgawi ini kepada Anda. Ketika Anda bertemu ayah Anda yang terhormat, tolong sambut dia untuk saya." "Pasti," kata pemuda itu dengan senyum berseri-seri sambil membungkuk hormat. The Splendor Celestial King menjentikkan lengan bajunya sebelum merobek ruang dan langsung menghilang dari atas danau. Terkesiap, setelah melihat ini, semua orang merasa mati rasa karena shock. Siapa yang bisa membayangkan ini? Pemuda ini benar-benar meyakinkan Raja Surgawi Kemegahan untuk menyerah pada benih surgawi, hanya dengan beberapa kata, "Tidak, tidak, tidak." Bagaimana mungkin beberapa kata bisa mencapai ini? Di satu sisi, pemuda itu memang sangat kuat. Dia telah bertarung melawan Splendor Celestial King saat itu, dan kemampuannya untuk keluar hidup-hidup sudah cukup membuktikan kekuatannya. Di sisi lain, latar belakangnya pasti juga mengejutkan. Karena inilah Raja Surgawi Kemegahan bersedia untuk menyerah. Siapa sebenarnya pemuda ini? Aku pernah mendengar dari orang lain bahwa ada orang aneh di antara orang luar. Belum lama ini, dia bahkan mengalahkan Raja Langit Biru Utara. Saya tidak percaya ini sebelumnya, tapi sekarang saya percaya jika saya ingat dengan benar. Orang aneh ini disebut Ling sesuatu. Ling Han, ya, itu benar. Itu namanya. Orang ini adalah Ling Han. Semua orang terlibat dalam diskusi yang penuh semangat. Namun, mereka salah mengenali pemuda ini sebagai Ling Han. Pemuda itu secara alami bisa mendengar ini, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. "Nama saya Yiwudi I. Aku bukan sampah sembarangan bernama Ling Han." "Apa? Dia bukan Ling Han?" Keributan kembali terjadi di antara kerumunan. Dengan kata lain,
Ada lebih dari satu orang aneh di alam surgawi kali ini. Ekspresi sedih menyebar di wajah permaisuri. Orang ini benar-benar berani berbicara tentang suaminya seperti ini. Dia melangkah maju, melepaskan auranya yang dalam yang membuatnya tampak seperti dewi terpenting yang mengintip manusia biasa. Peng, peng, peng. Auranya yang mengamuk langsung menghantam orang-orang di sekitarnya, membuat mereka terbang. Jadi bagaimana jika mereka berada di puncak Ascending Origin Tier? Di hadapan Raja Sudo Celestial yang perkasa, mereka hanyalah sampah. Semua orang tercengang sampai ke intinya. Siapa wanita ini? Dia secantik seorang Celestial Maiden, dan dia sekuat kaisar yang mendominasi. Terlebih lagi, kekuatannya begitu luar biasa sehingga membuat mereka gemetar ketakutan. Yu Wudi mengerutkan kening saat melihat ini. Namun, alisnya dengan cepat mengendur, dan dia berkata, siapa yang menyangka? Dalam waktu sesingkat itu, seseorang telah berkultivasi ke tingkat Raja Sudo Celestial. Anda sama seperti saya, bukan? Anda tidak mau naik menggunakan Celestial Seed yang lebih rendah, jadi Anda ingin mendapatkan Celestial Seed yang lebih sempurna. Haha, aku menyukaimu. Permaisuri berpunuk dengan dingin saat dia menyerang dengan tangan kanannya. Ledakan, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, seolah-olah matahari sedang sekarat dan bulan padam. Pada saat ini, kemarahannya tak terbendung. Orang ini benar-benar berani memfitnah suaminya. Dia pantas mati. Suara mendesing, sosok lain berlari ke depan, melemparkan pukulan ke Yu Wudi. Ini tidak lain adalah Hun Yu. Di matanya, tidak ada yang namanya aturan dan peraturan. Apa satu-satu? Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Ling Han Niu tidak bisa dipermalukan oleh orang lain. Kedua wanita itu melepaskan kekuatan mereka yang dalam, menyerang Yu Wudi secara bersamaan. Mereka jarang bekerja sama, tetapi setelah berada di sekitar satu sama lain begitu lama, mereka secara alami mengembangkan beberapa pemahaman diam-diam. Dengan demikian, kekuatan gabungan mereka ternyata sangat kuat. Chapter 2432 Clash of Celestial Tools. Yu Wudi sangat tercengang. Munculnya permaisuri sudah sangat mengejutkannya. Sekarang, bagaimanapun, wanita muda lain yang bisa menyaingi permaisuri benar-benar muncul. Dia secara alami sama herannya. Keajaiban ini, ada terlalu banyak dari mereka, bukan? Dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri, dan dia menganggap dirinya sebagai individu yang tak tertandingi tanpa saingan. Untungnya, permaisuri adalah seorang wanita, dan dia lebih cantik dan mulia. Ini sangat memuaskannya. Jika dia mengambilnya sebagai istrinya, bukankah mereka akan menjadi keluarga? Dan sekarang, yang lain telah datang, untungnya, ini juga seorang wanita. Dia mengeluarkan raungan saat dia mengayunkan tinjunya dan menghadapi serangan mereka. Dia sama sekali tidak takut pada mereka. Peng, peng, peng. Mereka bertiga menjadi terkunci dalam pertempuran sengit. Hanya dengan satu pandangan, Ling Han sudah bisa memastikan bahwa kecakapan pertempuran mereka sekitar 4.800 poin. Di antara Raja Sudo Celestial, ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Faktanya, hanya karena mereka adalah bintang raja, mereka bisa mencapai ketinggian ini. Dengan demikian, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain. Jika Yu Wudi memanggil alat surgawi atau yang lainnya, mungkin dia akan segera meraih kemenangan. Namun, Yu Wudi terus menahan diri untuk tidak melepaskan kartu truf. Dia terus bertukar pukulan dengan kedua wanita itu. Namun, bagaimana ini bisa menyaingi kekuatan gabungan permaisuri dan Hun Yu? Yu Wudi secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Ini, semua orang dibuat terdiam karena terkejut. Saat itu, Yu Wudi sangat mendominasi, bahkan berhasil membujuk Raja Surgawi untuk pergi. Sekarang, bagaimanapun, dia sebenarnya berada di belakang kaki, meskipun kedua wanita itu telah bekerja sama. Jika kekuatan mereka tidak setara, tidak mungkin mereka bisa mencapai ini. Jika mereka tidak cukup kuat,
bahkan puluhan atau ratusan dari mereka tidak akan cukup. Surga, berapa banyak orang aneh tertinggi di jalan surgawi, meskipun Yu Wudi berada di belakang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, tampak liar dan mendominasi. Pada saat ini, dia akhirnya mengambil beberapa Crimson Demonic Earth, menelannya dengan tegukan. Aura yang menghancurkan langsung mengguncang lingkungan. Dia akan naik ke ketinggian baru. Permaisuri dan Hu Niu tidak berani meremehkannya. Mereka berdua buru-buru mengambil dan menelan Crimson Demonic Earth. Di dunia ini, hanya Ling Han yang mampu bertarung melawan elit tingkat Raja Surgawi tanpa menelan bumi iblis merah. Ledakan aura ketiga orang itu seperti tsunami, dan seolah-olah mereka semua akan naik ke tingkat Raja Surgawi. Mereka terus melakukan pertempuran. Terlepas dari seberapa kuat mereka saat itu, mereka semua sedikit kurang mencapai tingkat Raja Surgawi. Namun, setelah menelan Crimson Demonic Earth, masih mustahil untuk Vitality Index mereka melampaui 5.000. Dengan kata lain, semakin besar kecakapan bertarung seseorang, semakin kecil buff yang diberikan oleh Crimson Demonic Earth. Kecakapan pertempuran dari 3 orang semuanya adalah 4.800 untuk memulai, jadi secara teoritis, jumlah ini seharusnya melebihi 5.000 setelah menelan Crimson Demonic Earth. Dengan demikian, kecakapan pertempuran mereka semua identik pada saat ini. Mereka semua di 4.999. Bertarung 2 lawan 1, Permaisuri dan Hu Niu secara alami berada di atas angin. Mereka memegang kendali penuh atas pertempuran itu. Menjijikkan, Yu Wudi meraung. Garis ungu tiba-tiba bergegas ke arahnya. Suara mendesing, Permaisuri dan Hu Niu langsung terdorong mundur. Ini adalah tongkat emas ungu yang dihiasi dengan simbol. Itu terpancar dengan aura usia, namun lebih dari itu melepaskan rasa tekanan yang mendalam. Seolah-olah Raja Surgawi yang terpenting akan melangkah keluar dari dalam tongkat, menghancurkan semua lawan yang menghalangi jalannya. Alat surgawi, ini jelas merupakan alat surgawi. Selain itu adalah alat surgawi yang ditempa oleh Raja Surgawi tingkat tinggi. Mungkin itu tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya di tangan Yu Wudi, tapi itu masih lebih dari cukup kuat untuk membuat Pseudo Celestial King pingsan. Mereka tidak akan berani menyeberangi alat surgawi ini dengan gegabah. Hu Niu berpunuk dan berkata, "Betapa tak tahu malunya, Anda tidak bisa mengalahkan kami. Jadi Anda memanggil alat surgawi?" Niu memandang rendahmu, semua orang dibuat terdiam. Mereka telah melanggar aturan dengan menantangnya 2 lawan 1, namun dia sekarang menegurnya karena menggunakan alat surgawi. Namun, Permaisuri dan Hu Niu terlalu cantik, sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Mereka hanya bisa merasakan bahwa wanita muda ini menggemaskan dan nakal, dan mereka semua berdiri di belakangnya untuk mendukung. Memang, sebagai seorang pria, Anda benar-benar perlu mengandalkan senjata. Apakah ini sesuatu yang bisa dibanggakan, dan itu bahkan alat surgawi? Aku memandang rendah dirimu, betapa menghina. Yu Wudi hampir meledak dalam kemarahan. Kenapa kalian tidak mencoba bertarung melawan 2 orang yang sama kuatnya denganmu? Jika dia bisa menyaingi mereka, dia tentu tidak ingin memanggil alat surgawi. Sial, ini adalah sekelompok komentator kursi. Ling Han juga mengerutkan kening saat melihat ini. Permaisuri dan Hu Niu hanya selangkah lagi untuk maju ke tingkat Raja Surgawi. Memang sudah waktunya baginya untuk melengkapi mereka dengan alat surgawi. Jika tidak, jika mereka menemukan lawan yang dipersenjatai dengan Celestial Tools, mereka pasti akan sangat dirugikan. Paling tidak, mereka akan sangat terbatas dalam bagaimana mereka bisa bertarung. Lain kali aku mendapatkan Celestial Tools dan Divine Metal, aku tidak akan memasukkannya ke Divine Demon Sword, pikir Ling Han pada dirinya sendiri. Wanita jelek, minggir, biarkan Niu berurusan dengannya. Hu Niu berkata kepada Permaisuri. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, Yu Wudi kemungkinan besar akan terlalu bangga menggunakan senjata. Namun, Permaisuri benar-benar mengabaikan Hu Niu. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan ke Ling Han. Ling Han mengerti apa yang dia inginkan, dan dengan goyangan lengannya, dia segera melemparkan pedang iblis surgawi ke arahnya. Permaisuri menangkap pedang. Dia kemudian berbalik untuk melirik Hu Niu, berkata, "Gadis kecil, jangan berdiri di sini dan halangi aku." Wah ya,
Hu Niu menghentakkan kakinya dengan marah. Wanita ini terlalu tercela. Semua orang dibuat terdiam oleh adegan ini. Saat itu, kedua wanita itu masih bertarung berdampingan. Sekarang, bagaimanapun, mereka benar-benar berdebat satu sama lain. Apakah mereka yakin mereka tidak main-main? Hu Niu dengan marah meninggalkan medan perang. Dengan kekuatan mereka yang identik, situasinya akan menjadi terlalu berbahaya baginya jika semua orang memiliki alat surgawi. Dia benar-benar bersemangat untuk berperang, dan dia benar-benar ingin bermain. Namun, dia tidak bodoh sama sekali. Ling Han, Niu juga menginginkan alat surgawi. Hu Niu berkata sambil berpegangan pada lengan Ling Han dan menatapnya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa merinding. Tidak apa-apa jika Hu Niu mencoba tampil semurni dan polos seperti yang dia butuhkan untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, dia mencoba untuk bertindak menggoda benar-benar pemandangan yang menakutkan. Dia menepuk pipi kecilnya, dan berkata, "Baiklah, lain kali aku mendapatkan alat surgawi atau logam surgawi, aku pasti akan membuatkannya untukmu." Hanya setelah mendengar ini, Hu Niu mengangguk puas. Dia terus memeluk lengan Ling Han, ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Orang-orang di sekitarnya semua dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun Hu Niu tampak sedikit tidak bisa diandalkan, seberapa cantik dia? Terlebih lagi, mereka semua telah menyaksikan kekuatannya saat itu. Dia belum mencapai tingkat Raja Surgawi, namun dia sudah memiliki kekuatan yang bisa menyaingi Raja Surgawi. Untuk menjadi pasangan dengan kecantikan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak iri dan cemburu? Ling Han hanya tersenyum tipis sambil menepuk-nepuk kepala Hu Niu dengan penuh kasih sayang. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke langit, di mana pertempuran sengit antara Permaisuri dan Yuhudi telah dimulai. Dentang, 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 alat surgawi bentrok, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Terlebih lagi, benturannya sangat keras hingga hampir membuat gendang telinga semua orang pecah. Yang lain tidak bisa melihat dengan jelas, tapi Ling Han tidak punya masalah sama sekali. Ini karena seni tubuhnya terlalu kuat. Permaisuri tidak menang. Namun, dia juga tidak didorong ke kaki belakangnya. Kecakapan pertempuran mereka terlalu dekat, dan mereka lebih dari itu memiliki alat surgawi. Dengan demikian, kemenangan hanya akan ditentukan oleh kinerja mereka. Itu tidak lama sebelum mereka bertukar 1000 pukulan. Pada saat ini, kedua aura mereka mulai melemah. Efek dari Crimson Demonic Earth akan segera berlalu. Mereka berdua mundur 300 meter, beristirahat sejenak dari pertempuran. Gadis surgawi, tidak ada permusuhan di antara kita, dan kita sudah menyelesaikan pertarungan kita. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan berbicara damai? Bagaimana kalau kita membahas kultivasi sambil minum teh? Yuhudi berkata sambil mengenakan apa yang dia yakini sebagai senyumnya yang paling mempesona. Semakin dia memandang Permaisuri, semakin dia menyukainya. Namun, Permaisuri memasang ekspresi sedingin es saat dia menunjuk ke Ling Han, dan berkata, "Bersujud dan minta maaf kepada suamiku. Maka saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mati dengan kematian yang lebih tidak menyakitkan." Terkesiap, semua orang tersentak setelah mendengar ini. Wanita ini terlalu mendominasi, namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa aura dominasi ini sangat cocok untuk wataknya. Yuhudi memasang ekspresi bingung. Sejak kapan dia menyinggung suaminya? Namun, setelah beberapa pemikiran yang cermat, dia segera menyadari. Dia memasang ekspresi sedih saat dia melihat ke arah Ling Han, berkata, "Jadi, ternyata kamu adalah Ling Han?" Chapter 2433. Nama tidak berarti. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu mengenaliku? Saya tidak melakukannya sebelumnya, dan saya hanya pernah mendengar tentang beberapa orang arogan dan angkuh yang akan mengandalkan kekayaan mereka bahkan untuk tidak menghormati yang mulia surgawi." Yuhudi berkata dengan tawa dingin, "Aku sudah menjadi tak terkalahkan beberapa zaman yang lalu, jadi di mataku, kamu hanyalah sampah." Hu Niu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. "Terus omong kosong,
Kenapa tidak? Beberapa zaman yang lalu, Anda bahkan belum menjadi Raja Surgawi. Siapa yang percaya padamu? Yehudi penuh dengan kebanggaan, dan dia berkata, saya lahir 7 zaman yang lalu, dan saya sudah tak terkalahkan di antara Ascending Origin Tier untuk waktu yang sangat lama. Namun, ayah saya memutuskan bahwa akan ada peluang menakjubkan di jalur surgawi khusus ini, jadi dia menyegel saya menunggu hari ini datang. Siapa ayahmu? Ling Han bertanya. Seolah mengharapkan pertanyaan ini, Yehudi membusungkan dadanya dan menjawab, Raja Surgawi Kekosongan Kekaisaran. Semua orang memasang ekspresi kesadaran setelah mendengar ini. Ekspresi hormat dan hormat terpancar di wajah mereka. Di masa lalu, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan yang mulia surgawi. Namun, semua orang tahu tentang Raja Surgawi yang paling kuat. Misalnya, kekuatan Imperial Void Celestial King pasti berada di peringkat 3 besar. Ling Han mengejek setelah mendengar ini. Jadi itu ba asteris ngan tua itu? Anda, Yehudi langsung marah. Dia menunjuk Ling Han, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Bukankah dia? Ling Han bertanya dengan tenang. Dia memilih yang lemah, dan dia tidak tahu malu. Jika saya naik ke surga ke-9, saya pasti akan memenggal kepalanya dan menggunakan kepalanya sebagai bola sepak. Kamu mencari kematian, Yehudi meraung. Dia segera menerjang Ling Han, mengayunkan tongkatnya ke kepalanya. Selembar cahaya ungu menutupi udara, menyebabkan seluruh danau beriak. Namun, tidak ada gelombang tak terkendali yang muncul. Ini adalah danau yang bisa melahirkan benih surgawi. Jadi secara alami jauh dari biasa. Pedangmu dengan lemparan yang kuat, permaisuri segera meluncurkan pedang iblis surgawi ke arah Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap pedang. Sementara itu, tangan kirinya sudah mengayun ke arah Yehudi. Kamu benar-benar berani menantangku dengan kekuatanmu yang sangat sedikit. Peraturan ruang berfluktuasi, dan Yehudi langsung tertahan. Efek dari Crimson Demonic Earth hampir sepenuhnya hilang. Dan kekuatan pertempurannya telah turun kembali menjadi lebih dari 4.800. Sementara itu, kekuatan pertempuran Ling Han berada di 4.900, jadi dia secara alami memiliki keunggulan yang menghancurkan atas lawannya. Dia menekan Yehudi dengan sangat mudah. Yehudi mengeluarkan raungan keras, dan alat surgawi di tangannya langsung melepaskan cahaya cemerlang. Semburan aura ungu berputar di sekelilingnya. Peng! Peraturan luar angkasa hancur, memungkinkan Yehudi untuk maju dengan marah. Alat surgawinya telah mengukir jalan untuknya, dan dia sekarang dilindungi oleh kilau cahaya ungu. Seolah-olah tidak ada serangan yang bisa mengenainya. Ini adalah kekuatan alat surgawi. Ling Han bisa menekan Yehudi, tapi dia tidak bisa menekan alat surgawinya. Selama alat surgawi bisa terus melepaskan kekuatannya, Yehudi tidak akan terpengaruh oleh serangan Ling Han. Jadi, meskipun Yehudi tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari alat surgawi ini, hanya bisa menggunakan kemampuan ini saja sudah membuatnya sangat menakutkan. Ling Han tersenyum tipis. Dia sudah memakai cincin tingkat Raja Surgawi itu. Dia tidak memasukkannya ke pedang iblis surgawi, karena dia merasa itu mungkin berguna. Memperbaikinya akan sia-sia. Terlebih lagi, itu juga tidak mengandung banyak material. Jadi itu akan sedikit membantu Divine Demon Sword. Dia melemparkan pukulan ke tongkat emas ungu. Peng! Ada ledakan keras saat gelombang kejut meledak keluar, merobek ruang. Gelombang kejut ini kemudian beriak keluar, dengan keras menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Yehudi terpaksa mundur beberapa ratus meter. Darah mengalir dari tangannya yang gemetar. Dia tidak gemetar karena dia takut, melainkan karena kekuatan tabrakan yang luar biasa. Dia memasang ekspresi kaget. Dia sebenarnya telah dikuasai oleh Ling Han. Orang harus menyadari bahwa Ling Han belum mengaktifkan seni tubuhnya. Jika tidak, kekuatan tingkat Raja Surgawinya mungkin akan langsung menghantamkan tongkat itu ke kepala Yehudi. Langsung melenyapkan pikirannya. Ling Han mengambil tinjunya. Cincin itu kecil, namun mampu memblokir kekuatan penghancur yang menakutkan dari alat surgawi. Bagaimanapun, alat surgawi ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jadi apa yang harus ditakuti? Bagaimana dengan itu? Ling Han bertanya.
Yu Wudi menggertakkan giginya sebagai balasan. Saat ini, dia tidak dapat menelan lagi Crimson Demonic Earth. Lagi pula, menelannya secara berurutan akan menjadi tindakan melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Selain itu, dia mengerti bahwa Ling Han bahkan lebih kuat darinya. Desas-desus itu tidak salah. Pemuda ini luar biasa menakutkan. Tidak heran ayahnya telah memperingatkannya untuk berhati-hati jika dia menemukan Ling Han. Namun, jika dia menelan Crimson Demonic Earth, apa bedanya Ling Han kuat? Paling-paling, kekuatannya hanya bisa mendekati Raja Surgawi. Itu tidak akan bisa melampaui level ini. Jadi, sama sekali tidak perlu baginya untuk takut pada Ling Han. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa sekali lagi menelan bumi iblis merah. Namun, Ling Han tidak berniat membuang waktu. Dia melirik staf emas ungu sambil tersenyum, dan berkata, alat surgawi ini cukup baik. Apakah Anda cukup layak untuk mengingini alat surgawi yang pernah digunakan oleh ayah saya? Yu Wudi berkata dengan jijik. Dia menyalurkan kekuatan sumbernya, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Imperial Void Celestial King sangat kuat, dan dia lebih menguasai banyak regulasi. Alat surgawi seperti tongkat ini semuanya telah ditempa saat dia memahami peraturan logam. Sekarang, bagaimanapun, sudah tidak perlu bagi Imperial Void Celestial King untuk menggunakan Celestial Tools. Ini karena tidak ada alat surgawi yang bisa menandingi kekuatannya. Sementara itu, dalam hal Heavenly Venerate Tools, pertama, dia tidak memiliki Devouring Metal. Kedua, dia tidak memiliki keterampilan untuk menempa alat seperti itu. Ling Han menyeringai dengan percaya diri, berkata, tidak lama lagi, aku akan memaksa kakek tua Imperial Void itu untuk berlutut di depanku dan mengaku kalah. Dalam mimpimu, teriak Yu Wudi. Wajahnya mengerut marah, namun dia dengan paksa menghentikan dirinya dari menyerang. Ini hanya alami. Dia masih tidak bisa menelan Crimson Demonic Earth, jadi bertarung melawan Ling Han saat ini akan menjadi keputusan yang buruk baginya. Namun, apakah Ling Han akan peduli tentang ini? Dia berlari ke depan, melemparkan pukulan demi pukulan. Yu Wudi buru-buru menembak mundur. Dia tahu bahwa ada sedikit jurang pemisah antara dia dan Ling Han, jadi dia pasti akan dirugikan jika mereka bertukar pukulan secara langsung. Karena itu, dia perlu mengulur waktu. Selama dia bisa menyeret semuanya sampai dia bisa menelan bumi iblis merah lagi, dia bisa melancarkan serangan balik yang ganas dan bahkan mungkin membunuh Ling Han. Namun, Ling Han sudah penuh dengan niat membunuh. Dia menyalurkan peraturan satu demi satu, melepaskan kekuatan yang membatu. Untungnya, Yu Wudi mendapat bantuan dari staf emas ungu. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Ling Han dalam 100 serangan. Kesenjangan kecakapan pertempuran 100 poin seperti kesenjangan antara tingkat raja dan tingkat kaisar. Ling Han tertawa terbahak-bahak mengejek, kamu harus mengganti namamu. Namanya Wudi 1, namun dia mundur dengan kacau saat ini. Selain itu, ini melawan lawan di tingkat kultivasi yang sama. Wajah Yu Wudi memerah karena malu. Pada saat itu, dia memang tak terkalahkan di antara teman-temannya. Tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi yang sama yang bisa menyaingi dia. Jika bukan karena kesempatan besar hari ini, dia akan menjadi Raja Surgawi surga ke-9 sejak lama. Akankah Ling Han memiliki kesempatan untuk bertindak begitu ceroboh di hadapannya? Yu Wudi hanya mengayunkan tongkatnya untuk menghilangkan peraturan. Dia tetap diam, tidak peduli bagaimana Ling Han mengejeknya. Namun, serangan Ling Han menjadi semakin kuat, dan seolah-olah setiap pukulan dapat menghancurkan langit dan bumi. Yu Wudi mulai berjuang lebih dan lebih. Meskipun dia terus menghindar, hanya tergores oleh tinju Ling Han akan membuka luka menganga di tubuhnya. Selain itu, Ling Han sangat cepat, jadi jika bukan karena alat surgawi Yu Wudi, mungkin dia sudah menjadi mayat. Bagaimanapun, dia tidak menyadari sifat aneh seni tubuh Ling Han, jadi dia menolak untuk percaya bahwa jurang di antara mereka begitu besar. Dia yakin bahwa Ling Han pasti telah menelan beberapa bumi iblis merah, dan dia yakin bahwa Ling Han mengambil keuntungan dari fakta ini untuk membunuhnya secepat mungkin. Tak tahu malu,
Benar-benar tak tahu malu. Yuhudi menggertakkan giginya saat dia bertahan dengan sekuat tenaga. Dia adalah keturunan Raja Surgawi terkemuka, dan dia juga seorang keajaiban aneh yang tak terkalahkan selama masanya. Dengan demikian, dia secara alami memiliki bakat luar biasa dan seluruh rangkaian teknik surgawi yang bisa dia lepaskan. Ini semua untuk membeli sedikit waktu. Namun, di bawah tekanan kekuatan absolut, keinginannya hanyalah mimpi yang tidak dapat dicapai. Kamu terlalu tak tahu malu, dia meraung marah. Ling Han pasti telah memberitahu Permaisuri dan Hun Yu untuk menyerangnya dengan sengaja saat itu. Mereka pasti menyerangnya dengan sengaja untuk membuatnya menelan bumi iblis merah. Chapter 2434. Datang untuk menyelamatkan. Ling Han tidak mau repot mengoreksi Yuhudi. Pria ini adalah mayat berjalan, jadi apakah perlu membuang-buang nafas? Ling Han melepaskan kekuatan penuhnya, menggabungkan seni tubuhnya dengan kekuatan peraturannya. Meskipun indeks vitalitasnya tidak bisa melampaui 5.000, kekuatan pertempurannya memang meningkat ke tingkat yang baru. Terlepas dari apa yang dilakukan Yuhudi, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Yuhudi berteriak marah. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Dia hanya sedikit menjauh. Dia hampir bisa menelan Crimson Demonic Earth lagi. Namun, meskipun dia begitu dekat, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia akan kehilangan nyawanya di sini. Dia secara alami tidak mau mati di sini. Dia telah disegel selama beberapa zaman, dan dia juga telah menjadi keajaiban yang tak terkalahkan selama waktunya. Namun, pukulan Ling Han semakin berat dan semakin berat, perlahan memaksanya ke tepi jurang. Peng! Sebuah tinju mengayun, dan Yuhudi tidak dapat membela diri lagi. Tinju itu langsung mengenai dahinya. Dengan kekuatan menghancurkan Ling Han, tinju ini pasti cukup kuat untuk menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Keheranan menyebar di wajah Ling Han. Meskipun tinjunya telah mengenai Yuhudi, itu tidak mengenai apapun secara fisik. Itu adalah kekuatan dari alat surgawi itu, cahaya ungu keemasan berdenyut, dan energi yang jauh lebih unggul dari surga pertama meledak ke sekitarnya, bergegas ke Ling Han. Meskipun Ling Han sudah memiliki firasat buruk, dan meskipun dia telah menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dia masih merasa seluruh lengan kanannya telah hancur oleh tabrakan yang luar biasa. Selain itu, organ internalnya juga terluka parah oleh tabrakan ini. Dia merasa sengsara yang tak terlukiskan. Aura terpenting menggantung di langit saat cahaya warna-warni 9 melayang di atas tongkat, berubah menjadi sosok pria paruh baya. Raja Surgawi Kekosongan Kekaisaran, Yuhudi senang melihat ini. Bahkan dia tidak tahu bahwa ayahnya telah menyembunyikan sedikit niatnya di alat surgawi ini. Mungkin Imperial Void Celestial King tidak ingin putranya menjadi terlalu bergantung padanya, jadi dia merahasiakannya. Namun, gumpalan niat ini akan diaktifkan jika putranya pernah menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Ling Han menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan, memungkinkan lukanya sembuh dengan cepat. Namun, dia terkena Celestial Tool, sehingga lukanya tidak bisa langsung sembuh. Dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak meremehkan orang lain. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya karena kecerobohan. Hahaha, Yuhudi tertawa terbahak-bahak. Siapa yang bisa membayangkan bahwa meja akan berubah begitu tiba-tiba? Saat ini, Ling Han terluka parah, dan dia akan segera menelan beberapa bumi iblis merah lagi. Segera, giliran dia untuk memukul Ling Han. Bocah, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri, pamer akan membuatmu terbunuh, dia mengejek. Meskipun ayahnya hanya meninggalkan sedikit niatnya, ini sudah cukup untuk mengaktifkan alat surgawi. Selain itu, meskipun alat surgawi ini telah ditempa oleh Raja Surgawi Kerajaan Void sejak lama, dia sudah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 pada waktu itu. Dengan demikian, alat ini sangat kuat. Dengan staf surgawi ini, dia pada dasarnya abadi dan tak terkalahkan. Apakah dia perlu takut pada siapapun? Ling Han tersenyum tipis. Dia menolak untuk percaya bahwa niat dari Imperial Void Celestial King bisa bertahan selamanya. Jadi,
Begitu gumpalan niat ini menghilang, dia bisa menekan dan membunuh Yewudi seperti sebelumnya. Dia pasti harus membunuhnya. Untuk tidak mengatakan arogansi Yinwudi, hanya hubungannya dengan Imperial Void Celestial King sudah cukup menjadi alasan. Hal yang sama kembali padamu, pamer akan membuatmu terbunuh, kata Ling Han. Mati, Yewudi meraung sambil menyapukan tongkatnya ke Ling Han. Karena dia tidak lagi dalam bahaya kematian saat ini, stafnya juga kehilangan kekuatannya. Bagaimanapun, ini adalah jalan surgawi, tempat yang Raja Surgawi tidak bisa masuki sama sekali. Faktanya, hanya Raja Surgawi surga ke-9 yang kuat seperti Raja Surgawi Kerajaan Void yang dapat meninggalkan sedikit niat mereka di dalam alat surgawi untuk mengaktifkannya. Dengan demikian, gumpalan niat ini secara alami sangat lemah dan rapuh. Hanya karena inilah ia mampu menipu langit dan bumi. Selain itu, wajar saja jika itu hanya akan aktif ketika Yewudi menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Ling Han punuk saat dia menjawab dengan pukulan. Peng, staf celestial segera diledakkan kembali, hampir melepaskan diri dari cengkeraman Yewudi. Yewudi tercengang. Dia mengira Ling Han terluka parah dan hampir diambang kematian. Bagaimanapun, ini adalah alat surgawi yang telah ditempa oleh Raja Surgawi surga ke-9. Bahkan, alat ini dapat dengan mudah membunuh bahkan Raja Surgawi surga pertama. Namun, serangan balik kuat Ling Han mengatakan sebaliknya. Itu memberitahunya bahwa Ling Han jauh lebih sedikit terpengaruh daripada yang dia bayangkan. Justru sebaliknya, kecakapan pertempuran Ling Han masih mendekati puncaknya. Bagaimana ini mungkin? Ayahnya secara pribadi telah memalsukan alat surgawi ini. Dia tidak bisa menerima ini. Orang aneh macam apa Ling Han itu? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang aneh seperti itu, dia adalah satu-satunya bintang raja selama masanya. Kalau tidak, dia tidak akan terkalahkan di antara rekan-rekannya. Yewudi berdiri dengan tongkatnya. Saat ini, tugasnya sangat sederhana. Dia perlu membeli cukup waktu agar dia bisa menelan Crimson Demonic Earth lagi. Pada saat itu, dia pasti bisa membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Ini karena Ling Han pasti telah menelan Crimson Demonic Earth sebelum dia. Tentu saja, kepercayaan dirinya dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada yang bisa melepaskan kekuatan pertempuran di tingkat Raja Surgawi tanpa menelan bumi iblis merah. Namun, siapa yang menyuruh Ling Han menjadi makhluk yang aneh? Dia memang eksistensi yang menantang surga. Ling Han melanjutkan serangannya yang ganas. Pada saat ini, luka-lukanya telah sepenuhnya disembuhkan oleh cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan. Dia masih penuh dengan kekuatan. Selama alat surgawi tidak melepaskan kekuatannya, tantangan apa yang bisa diajukan Yewudi? Dengan pengalamannya sejak saat itu, dia secara alami tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Dia berdiri lebih jauh dari Yewudi saat dia menyerangnya. Ini menyebabkan serangannya menjadi lebih lemah, tetapi dia jauh lebih kuat daripada Yewudi, sehingga dia dapat dengan mudah menyudutkan Yewudi dan menempatkannya dalam situasi yang mematikan. Karena itu, gumpalan niat Raja Surgawi di staf surgawi ungu emas diaktifkan berkali-kali. Setelah beberapa lusin kali, sangat jelas bahwa proyeksi Imperial Void Celestial King menjadi semakin redup. Ini menandakan bahwa niat Kaisar Void Celestial King dapat menyelamatkan putranya beberapa kali. Memang, ini adalah cerminan betapa dia peduli pada putranya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan menemukan orang aneh seperti Ling Han di jalan surgawi? Tak lama, dia sudah didorong ke ambang keputusasaan. Menjijikkan, sial, Yewudi meraung. Namun, untuk melatihnya, niat dari Imperial Void Celestial King hanya bisa melindunginya. Itu tidak akan menyerang lawannya. Dengan demikian, dia benar-benar tidak dapat menyaingi Ling Han. Mungkin dia benar-benar akan mati di sini. Yewudi tanpa sadar menggigil memikirkan hal ini. Sejak lahir sampai sekarang, dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa akan datang hari di mana dia akan mati. Dia memiliki ayah yang hampir tak terkalahkan, dan dia sendiri lebih dari seorang bintang raja. Dia adalah seorang anak ajaib yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Dia tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan immortal sama sekali. Sekarang, bagaimanapun, pedang kematian sudah menempel di lehernya. Tepat pada saat ini, bagaimanapun,
ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini adalah ekspresi kegembiraan yang mengamuk. Dia bisa menelan Crimson Demonic Earth lagi. Waktu Anda telah habis, Yuwudi berkata sambil tertawa keras. Dia buru-buru mengambil dan menelan beberapa Crimson Demonic Earth, menyebabkan auranya langsung melambung. Dia dipenuhi dengan kekuatan saat dia mencapai tingkat Raja Surgawi. Mati. Dia melepaskan serangan yang ganas. Tongkat ungu keemasannya menari dan menenun dengan kekuatan yang mendominasi. Saat ini, kekuatannya sudah sangat dekat dengan Raja Surgawi. Dengan demikian, dia secara alami dapat melepaskan sebagian dari kekuatan alat surgawi, menyebabkan kecakapan pertempurannya meningkat ke tingkat yang baru. Ling Han berhenti menyerang dengan tinjunya. Sebagai gantinya, dia mulai menggunakan pedang iblis surgawinya. Saat ini, kekuatan staf emas ungu terlalu besar, sedemikian rupa sehingga cincin tingkat Raja Surgawi sudah tidak dapat menyainginya. Karena itu, dia harus melepaskan kekuatan pedang iblis surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua Raja Sudo Celestial melakukan pertempuran dengan alat surgawi mereka, meningkatkan intensitas pertempuran ke tingkat yang baru. Para pembudidaya biasa di bawah ini hanya bisa melongo dengan takjub. Yuwudi menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Setelah ditekan oleh Ling Han begitu lama, ada bola api kemarahan di dadanya. Dia sangat ingin menekan Ling Han sehingga dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Namun, Ling Han tetap tidak takut, dengan stamina yang luar biasa dan tak terbatas. Setelah berjuang selama 30 menit, ekspresi Yuwudi tanpa sadar berubah. Mengapa kecakapan pertempuran Ling Han masih begitu hebat? Itu tidak menurun sama sekali. Sial, dia sudah menelan Crimson Demonic Earth untuk waktu yang lama. Chapter 2435. Putuskan. Semakin banyak Yuwudi bertarung, semakin dia menjadi khawatir. Apa yang sedang terjadi? Bukannya dia belum pernah menelan Crimson Demonic Earth sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang durasi efeknya? Dia sudah berjuang melalui jendela ketidakmampuannya untuk menelan Crimson Demonic Earth, namun Ling Han masih bertahan sekuat sebelumnya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mungkin Ling Han telah menelan Supreme Crimson Demonic Earth, memperkuat bumi iblis merah. Saat ini, Yuwudi hanya bisa memegang teguh keyakinannya bahwa dia telah menelan Crimson Demonic Earth nanti, jadi kekuatan pertempurannya pasti akan menurun lebih lambat daripada Ling Han. Karena itu, dia pasti akan tertawa terakhir. Keduanya terus melakukan pertempuran. Karena dia adalah seseorang yang tak terkalahkan selama masanya, naluri dan pengalaman bertarung Yuwudi sangat luar biasa. Selain itu, indeks vitalitasnya juga identik dengan Ling Han saat ini, dan mereka berdua memiliki alat surgawi di tangan. Dengan demikian, dia secara alami tidak lebih lemah dari Ling Han. Pertempuran itu sengit saat mereka bertukar pukulan, bolak-balik. Darah akan menyembur ke udara dari waktu ke waktu, melukis pemandangan yang luar biasa namun kejam. Ling Han mendidih dengan semangat juang saat pedang iblis surgawinya menari-nari di udara. Dia benar-benar berjuang untuk isi hatinya. Dia mengandalkan seni tubuhnya, jadi dia bisa terus bertarung seperti ini selama dia mau. Namun, situasi Yuwudi benar-benar berbeda. Crimson Demonic Earth hanya akan efektif untuk waktu yang terbatas terlebih lagi. Bahkan setelah menelan Crimson Demonic Earth, kekuatan pertempurannya hanya bisa mendekati Raja Surgawi, tidak melebihinya. Bahkan jika dia menelannya 2 kali, mempertaruhkan diri, dia tidak akan bisa mengubah fakta ini. Kecakapan bertarung Yuwudi mulai menurun lagi. Dia heran, marah, dan ketakutan. Ini tak terbayangkan, ini tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin orang aneh seperti itu ada? Kamu, teknik seperti apa yang kamu gunakan? Dia bertanya. Dia tidak ingin mati dalam kebingungan. Ling Han tersenyum sebagai jawaban. Apakah dia punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini? Kamu akan mati. Jadi mengapa kamu perlu tahu begitu banyak? Wajah Yuwudi memerah. Saat itu, seberapa mendominasi dia telah menghancurkan lawan-lawannya,
dan yang lain hanya bisa bersujud di hadapannya. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han benar-benar melihatnya sebagai mayat berjalan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia mengertakkan gigi saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Jika dia akan mati, apa gunanya kesempatan besar? Yudi mengeluarkan suara keras. Ledakan, aura yang menghancurkan meletus dari tubuhnya. Ini adalah aura Raja Surgawi asli. Pertama, dia tidak ingin mati. Kedua, ada bola kemarahan yang mengamuk di dadanya. Karena itu, dia memutuskan untuk naik ke tingkat Raja Surgawi. Masih ada kesempatan di sini, yaitu menjadi benih surgawi yang sempurna. Jika dia mendapatkannya, dia bisa mendekati sumber dasar langit dan bumi. Setelah menjadi Raja Surgawi surga ke-9, dia akan memiliki sedikit harapan untuk menjadi yang mulia surgawi. Meskipun ini hanya sepotong harapan, itu masih cukup untuk menimbulkan kecemburuan dan kecemburuan dari Raja Surgawi lainnya. Belum lagi siapapun, bahkan Raja Surgawi Void Kekaisaran yang sangat kuat masih tidak dapat mengambil langkah kritis ini. Itu juga karena Raja Surgawi Void Kekaisaran telah menyegel anak tunggalnya selama beberapa zaman. Tidak ada alasan lain selain untuk mendapatkan kesempatan yang menakjubkan ini. Namun, Yudi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, apa gunanya benih surgawi bagi orang mati? Dia meraung marah, mengirimkan gelombang energi yang menghancurkan ke sekitarnya. Tanda benih surgawinya berubah dengan cepat, tumbuh menjadi benih surgawi sejati. Ling Han mengerutkan kening saat melihat ini. Jika dia membiarkan Yudi benar-benar menjadi Raja Surgawi, dengan bakatnya sebagai bintang raja, kecakapan pertempurannya kemungkinan besar akan melambung ke surga kedua. Tambahkan ke alat surgawinya, dan kecakapan pertempurannya akan menjadi tak terbayangkan. Pada saat itu, apalagi membunuh Yudi, Ling Han bahkan tidak akan mampu menyaingi dia. Dia akan menjadi orang yang melarikan diri untuk hidupnya. Satu-satunya pilihannya adalah membunuh Yudi sebelum dia naik. Tatapan Ling Han sangat buruk, dan dia tidak menunjukkan keraguan saat dia dengan marah menyerang. Dia memutuskan untuk mencegah Yudi menerobos. Kamu tidak bisa menghentikanku, Yudi meraung. Dia adalah bintang raja, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Melintasi jalan surgawi hanya untuk menyelesaikan sebuah proses, dan dia dapat dengan mudah memadatkan benih surgawi dan menyelesaikan kenaikannya. Terlebih lagi, dia telah memperoleh tanda benih surgawi yang lengkap sejak lama, dan dia juga telah sepenuhnya memahami tanda ini. Hanya karena dia mendambakan benih surgawi yang sempurna ini, dia telah menahan diri untuk naik begitu lama. Dia hanya menggunakan tanda benih surgawinya untuk menjadi Raja Semu Celestial. Sekarang setelah dia melepaskan kultivasinya, naik ke tingkat Raja Surgawi secara alami merupakan proses yang mudah dan lancar. Ledakan, semburan energi yang kuat meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, awan gelap berkumpul di langit, membentuk bencana surga. Ling Han tidak bisa menghentikan ini. Saat ini, Yudi benar-benar mendapatkan kekuatan Raja Surgawi. Meskipun dia belum sepenuhnya naik, sudah tidak perlu baginya untuk mengkonsumsi Crimson Demonic Earth untuk mempertahankan kekuatan pertempurannya. Retakan, sebuah sambaran petir menerjang, berubah menjadi orang petir raksasa saat menyerang Yudi. Ini adalah kecakapan pertempuran sejati dari Raja Surgawi. Itu sangat menakutkan. Ling Han menghentikan serangannya. Jika dia terus menyerang Yudi, itu sama saja dengan menjadi musuh langit dan bumi. Pada saat itu, dia juga akan menjadi sasaran kesengsaraan surgawi. Yudi juga memahami hal ini, jadi dia memusatkan perhatian penuhnya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Dia adalah bintang raja, tetapi dia masih perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang menghancurkan ini. Kalau tidak, dia bisa hancur menjadi abu kapan saja. Ling Han mengalihkan pandangannya ke tengah danau. Suara mendesing, dia langsung melesat. Karena dia tidak bisa menghentikan Yudi, dia mungkin juga mendapatkan benih surgawi terlebih dahulu. Dalam mimpimu, Yudi secara mengejutkan masih memperhatikan Ling Han, dan saat melihatnya berlari ke tengah danau, dia langsung menyerang untuk menghentikannya. Ling Han punuk dan berkata,
Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menghadapi kesengsaraan surgawi? Dia mengacungkan pedang iblis surgawinya saat dia menyerang Yuwudi. Pada saat yang sama, dia menggunakan indera surgawinya untuk berkomunikasi dengan permaisuri dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk mendapatkan benih surgawi. Sementara itu, dia akan menahan Yuwudi. Dengan kepribadian Yuwudi, kemungkinan besar dia akan lebih memilih untuk menghancurkan benih surgawi daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Ketiga wanita itu segera mengindahkan panggilannya, berlari menuju tengah danau. Namun, mereka semua sangat berhati-hati karena tempat ini pasti penuh dengan bahaya. Jika tidak, benih surgawi ini akan dikumpulkan sejak lama. Kamu berani? Yuwudi berkata dengan punuk. Dia melemparkan pukulan ke ketiga wanita itu, dengan kekuatannya yang bergejolak seperti lautan. Linghan segera menebas, memadamkan serangan Yuwudi. Dia dipenuhi dengan kesombongan saat dia berkata, "Lawanmu adalah aku." Menjijikkan, Yuwudi meraung. Namun, Linghan memang cukup kuat untuk menyaingi dia. Mata Yuwudi menyemburkan api. Namun, dia mengabaikan usahanya untuk menghentikan permaisuri dan yang lainnya. Begitu dia menjadi Raja Surgawi, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, dia bisa membuang Linghan dan yang lainnya. Karena itu, apa bedanya jika mereka mendapatkan benih surgawi? Dengan mengingat hal ini, dia mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada kesengsaraan surgawi. Linghan juga dengan paksa diseret ke dalam kesengsaraan. Petir lain menerjang dari langit, berubah menjadi raksasa yang menakutkan saat meluncurkan serangan ganas padanya. Namun, Linghan tidak terpengaruh saat dia mengepalkan tangan kirinya. Sementara itu, dia terus menyerang Yuwudi dengan pedang di tangan kanannya. Dia akan mengganggunya tidak peduli apa. Saat mendaki, siapa yang tidak mendambakan lingkungan yang benar-benar damai dan tenang? Menghadapi kesengsaraan surgawi sama berbahayanya. Mungkin 50% orang bisa naik, tetapi banyak lainnya akan terbunuh ketika menghadapi kesusahan surgawi, membuat semua upaya mereka sia-sia. Dengan Linghan yang mengganggunya, tekanan pada Yuwudi menjadi sangat besar. Dia tidak hanya harus bertarung melawan raksasa petir, tetapi dia bahkan harus memfasilitasi pertumbuhan benih surgawinya. Kedua tugas ini sudah menyita sebagian besar perhatiannya. Sekarang, dia bahkan harus bertahan melawan serangan ganas Linghan. Karena itu, dia secara alami berada dalam situasi yang mengerikan. Apalagi lawannya terlalu kuat, Linghan memegang alat surgawi, dan dia cukup kuat untuk mengancam hidupnya. Mengapa Linghan tidak takut dengan kesengsaraan surgawi? Yuwudi tidak bisa memahami ini. Orang harus menyadari bahwa kesengsaraan surgawi yang menargetkan Linghan tidak lebih lemah dari kesengsaraan surgawi yang menargetkannya. Karena itu, bagaimana Linghan masih bisa menemukan kekuatan untuk menyerangnya? Ini secara alami karena fisik aneh Linghan. Dia bisa dengan mudah menahan beberapa ratus serangan dari First Heaven Celestial Kings. Bahkan jika kamu menjadi Raja Surgawi, kamu akan menjadi yang terlemah, Linghan berkata dengan tenang. Suaranya dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Chapter 2436. Pergi dengan kesal. Proses naik ke tingkat Raja Surgawi adalah proses berkecambah dan menumbuhkan benih surgawi, terutama selama kesusahan surgawi. Meskipun ini berbahaya, itu adalah kesempatan terbaik bagi benih surgawi untuk tumbuh dengan cepat. Ini karena kesengsaraan surgawi mengandung kekuatan surga dan bumi, nutrisi paling berguna untuk benih surgawi. Setelah kesusahan surgawi berlalu, pertumbuhan benih surgawi seseorang akan menjadi sangat lambat. Faktanya, tidak aneh untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan seluruh zaman untuk maju ke surga pertama. Meskipun Yuwudi adalah bintang raja, kecepatan kultivasinya di tingkat Raja Surgawi juga akan sangat terbatas. Jadi, jika dia kehilangan kesempatan ini, mungkin dia perlu menghabiskan 100 juta, 1 miliar, atau bahkan 10 miliar tahun untuk menebusnya. Yuwudi secara alami memahami ini juga. Dia segera berkobar dalam kemarahan, dengan aumannya memekakkan telinga seperti guntur.
Jika dia gagal maju selama kesusahan surgawi, akan sangat sulit baginya untuk menekan Ling Han bahkan setelah dia menjadi Raja Surgawi. Pada saat ini, dia akhirnya memilih untuk percaya bahwa Ling Han memang bisa mempertahankan kecakapan pertempuran ini selama yang dia inginkan. Ling Han hanya berkultivasi selama puluhan ribu tahun, jadi pasti tidak mungkin baginya untuk memahami negara terlarang surga. Terlebih lagi, bahkan jika dia memasuki kondisi ini, efeknya akan mirip dengan menelan Crimson Demonic Earth itu juga tunduk pada batasan waktu. Kamu terlalu menjijikkan, Yu Wudi meraung. Apakah orang ini musuh dari klan Yu? Kembali pada waktu itu, ayahnya ingin mendapatkan Origin Magic Cube. Namun, dia gagal melakukannya karena Ling Han. Sekarang, Yu Wudi sendiri telah dihentikan untuk mendapatkan benih surgawi yang sempurna, dan dia bahkan dicegah untuk memanfaatkan kesengsaraannya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebelum menuduh orang lain, kenapa tidak melihat cermin dengan baik dulu? Lihat saja dirimu sendiri yang tidak bermoral, Ling Han berkata dengan tawa dingin. Dia terus menebas dengan pedang iblis surgawinya, tidak ingin melukai lawannya, dan sebaliknya hanya ingin mengganggunya. Setengah hari berlalu dengan cepat. Baik Ling Han maupun Yu Wudi tidak memperhatikan situasi di bawah. Jadi mereka tidak tahu apakah permaisuri dan yang lainnya telah memperoleh benih surgawi atau tidak. Mereka sepenuhnya fokus pada kesusahan surgawi dan satu sama lain. Awan gelap mulai menghilang. Setelah itu warna-warni muncul di langit, disertai dengan aroma yang menyegarkan. Ini adalah langit dan bumi yang merayakan kelahiran Raja Surgawi baru, yang pertama dalam puluhan miliar tahun. Namun, Yu Wudi tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan sama sekali. Lingkaran cahaya warna-warni muncul di sekelilingnya, namun pancarannya sangat lemah. Faktanya, itu sangat redup sehingga hampir tidak mungkin untuk dilihat. Dia tentu saja tidak ingin menjadi orang pertama yang maju ke tingkat Raja Surgawi. Paling tidak, dia tidak ingin naik sekarang. Sebaliknya, dia ingin menunggu sampai dia mendapatkan benih surgawi yang sempurna. Terlebih lagi, dia telah sangat terganggu selama masa kesusahannya. Dan ini telah menyebabkan dia mungkin menjadi Raja Surgawi surga pertama yang terlemah dalam sejarah. Tentu saja, ini hanya sementara. Ini semua karena Ling Han, matanya sedingin es, dan saat dia menyapu pandangannya, banyak elit Ascending Origin Tier secara mengejutkan disegel dalam es. Terlepas dari seberapa lemahnya dia, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang Raja Surgawi. Selain itu, dia adalah bintang raja. Jadi dia jelas bukan penurut yang bisa dikalahkan oleh para elit Ascending Origin Tier. Anda layak kematian, Yu Wudi meludah. Dia sudah tenang, tapi dia masih mengamuk dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, banyak orang ingin membunuhku. Kamu bukan yang pertama, dan kamu juga tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, hasilnya akan selalu sama. Kalian semua sedang bermimpi, tidak peduli seberapa tajam lidahmu, kamu masih hanya seorang kultivator tingkat Ascending Origin yang sangat sedikit. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari Raja Surgawi, Yu Wudi berkata saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ledakan, dia mengacungkan tongkat emas ungunya, di mana banyak simbol mulai menyala satu demi satu. Dia telah mengaktifkan sejumlah terbatas kekuatan alat surgawi. Bahkan Raja Surgawi surga pertama tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan alat surgawi yang pernah dimiliki oleh Raja Surgawi surga ke-9. Namun, mereka memang bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Sebenarnya, ini sudah cukup menakutkan. Yu Wudi seperti dewa iblis saat dia mengirim seberkas cahaya ungu ke udara. Sepertinya dia cukup menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan. Ling Han meraung sambil mengangkat pedangnya untuk menangkis. Ledakan, 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 dua alat surgawi yang kuat bertabrakan, menyebabkan petak-petak ruang meledak dan runtuh. Semua orang melarikan diri dalam kekacauan. Dalam menghadapi pertempuran tingkat Raja Surgawi, apa yang bisa mereka lakukan selain melarikan diri? Saat ini, Yu Wudi memang kuat. Setelah maju ke tingkat Raja Surgawi, meskipun dia telah sangat terganggu, bakat bintang rajanya masih memungkinkan dia untuk memiliki kecakapan pertempuran yang membatu. Indeks vitalitasnya telah mencapai setidaknya 5.200. Ini memberi tekanan besar pada Ling Han. Untungnya,
pedang iblis surgawi miliknya telah menelan beberapa alat surgawi yang memungkinkannya memperoleh kemampuan aneh. Ini sangat membantu Ling Han. Kalau tidak, bahkan dengan fisiknya yang aneh, dia masih akan berjuang sedikit. Matilah, mati, mati, Yu Wudi meraung. Matanya merah karena marah. Dia tetap disegel selama beberapa zaman tidak lain untuk kesempatan langka ini, namun semuanya telah dihancurkan oleh Ling Han. Dia sangat marah sehingga dia harus membunuh Ling Han apapun yang terjadi. Kalau tidak, kemarahannya tidak akan pernah surut. Ling Han berpunuk saat dia mengambil bintang asal langit dan bumi. Getaran dingin langsung mengalir di punggung Yu Wudi. Ini adalah naluri Raja Surgawi. Setelah mencapai ketinggian ini, mereka pada dasarnya satu dengan peraturan langit dan bumi, sehingga mereka hampir secara naluriah dapat bereaksi terhadap bahaya apapun. Dia segera menghentikan serangannya, setelah itu dia buru-buru mundur 50 km. Tatapannya sangat waspada saat dia menatap benda di tangan Ling Han. Bintang asal langit dan bumi mampu memusnahkan Raja Surgawi tingkat rendah, kata Ling Han dengan suara tenang. Tidak perlu merasa iri. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan ayah Anda. Dia jelas anggota alam surgawi, namun dia melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Kalau tidak, jika dia bersedia bertarung dengan benar melawan invasi alam asing, dia bisa mendapatkan surga yang tahu berapa banyak bintang asal surga dan bumi dengan prestasi militernya. Wajah Yu Wudi berubah marah. Bocah ini terlalu menjijikkan, dia mencari setiap alasan untuk mengejek dan mengejeknya. Namun, kata-kata Ling Han memang benar. Dia tidak bisa membalas mereka bahkan jika dia mau. Apakah kamu masih ingin bertarung? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Lawannya sudah menjadi Raja Surgawi, dan dia lebih dari itu memiliki alat surgawi di tangannya. Dengan demikian, Ling Han tidak bisa membunuhnya seperti dia telah membunuh Raja Langit Biru Utara. Bagaimanapun, dia telah merusak rencana Yu Wudi untuk mendapatkan benih surgawi yang sempurna, dan dia bahkan memaksanya untuk maju ke tingkat Raja Surgawi dengan tergesa-gesa. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh kemenangan penuh. Dia akan mengumpulkan kepala Yu Wudi setelah dia maju ke tingkat Raja Surgawi. Yu Wudi bergetar dengan amarah yang membara. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan bahwa suatu hari dia akan gagal mengalahkan seorang kultivator tingkat asal ascending yang sangat sedikit sebagai Raja Surgawi yang perkasa. Namun, dihadapkan dengan bintang asal langit dan bumi, dia tidak berani melakukan gerakan gegabah sama sekali. Item ini memang bisa melenyapkan keberadaannya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat bahwa biji teratai telah menghilang tanpa jejak. Dia dengan marah menginjak kakinya 3 kali sebelum berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing, cahaya surgawi melesat di langit, dan dia langsung menghilang dari atas danau. Namun, dia pasti tidak akan puas dengan kekalahan. Dia pasti akan membalas dendam. Ling Han turun ke tanah, di mana dia disambut kembali oleh ketiga wanita itu. Kamu mendapatkannya? Dia bertanya. Ya, kami melakukannya, jawab permaisuri dengan anggukan. Dia mengambil benih surgawi. Ini dari unsur air, dan kualitasnya di atas buah dari pohon surgawi pertama. Tambahnya, ini sepenuhnya diharapkan. Semakin dekat mereka ke pusat jalan surgawi, semakin tinggi kualitas buah surgawi yang mereka peroleh. Kami membuat semakin banyak musuh, dan mereka juga menjadi semakin kuat. Kita harus sangat berhati-hati, kata Bewitching Maiden Row. Mereka sudah menjadi sasaran 6 Raja Surgawi, dan sekarang mereka dapat menambahkan Yu Wudi ke dalam daftar. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Yu Wudi juga akan tumbuh semakin kuat. Ling Han melontarkan senyum riang. Biarkan mereka. Lagi pula, jika kita cukup kuat, siapa yang akan takut pada siapa? Ketiga wanita itu mengangguk setuju. Mereka berempat sudah menjadi Raja Sudo Celestial. Selain itu, kecakapan pertempuran Ling Han dan indeks pertahanan sudah sangat dekat dengan Raja Surgawi. Mereka benar-benar tidak perlu takut pada First Heaven Celestial Kings. Sementara itu,
Jika mereka bertemu dengan Raja Surgawi surga kedua, mereka masih akan memiliki bintang asal langit dan bumi. Mereka hanya perlu berhati-hati, mereka tidak perlu takut. Rombongan berangkat lagi, mereka masih perlu mendapatkan lebih banyak benih surgawi. Chapter 2437. Laut Mayat Hidup. Tidak butuh waktu lama bagi permaisuri untuk mengekstrak tanda dari benih surgawi pertama, menyerahkannya kepada Ling Han untuk memperbaiki pil alkimia. Benih surgawi yang telah ditransfer hanya bisa digunakan untuk memurnikan pil alkimia. Mereka tidak bisa digunakan untuk hal lain. Mereka berempat naik kereta kuda lagi, perlahan berjalan menuju kota berikutnya. Ukuran besar dari Celestial Path jauh melampaui imajinasi Ling Han dan yang lainnya. The Imperial Void Celestial King menyegel putranya sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan besar di Celestial Path ini, kata Ling Han sambil mengingat kata-kata Yu Wudi. Dia terus berspekulasi, mengatakan, untuk memfasilitasi ini, dia disegel untuk beberapa zaman. Katakan, kesempatan macam apa ini? Jalan surgawi memungkinkan seseorang untuk menjadi raja surgawi. Karena itu, peluang ini kemungkinan besar adalah benih surgawi yang sempurna, kata permaisuri. Sihir Maiden Row mengangguk setuju. Hu Niu menguap sebagai jawaban, tidak menunjukkan minat sama sekali. Benih surgawi yang sempurna, ya? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tersenyum, dan berkata, kalau begitu mari kita perjuangkan juga. Setelah berjalan selama 3 bulan, kereta mereka akhirnya terpaksa berhenti. Hamparan laut yang luas muncul di hadapan mereka. Sebuah kereta secara alami tidak bisa membawa mereka menyeberang. Jika ini hanya laut biasa dengan air biasa, kereta itu sebenarnya bisa membawa mereka menyeberang tanpa masalah. Namun, sangat disayangkan laut ini mengamuk dengan ombak yang bergejolak. Mereka bisa melihat kilatan cahaya dari dao besar, yang bisa dengan mudah membunuh para elit Immortal Pelestier. Ini adalah laut mayat hidup, kata kusir mereka. Wajahnya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Meskipun bernama laut mati, 9 dari 10 orang yang masuk tidak bisa keluar hidup-hidup. Itu penuh dengan bahaya fatal. Tuan yang baik, saya benar-benar tidak berani memasuki laut ini. Ling Han tidak ingin memaksanya. Jadi dia mengangguk, dan berkata, baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Dia melemparkan beberapa Star Stone kepada kusir. Star Stone sangat langka di Celestial Path, jadi ini adalah pembayaran yang cocok untuk jasanya. Sang kusir menerima Star Stone dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun, dia tidak berani berlama-lama di sekitar laut mayat hidup terlalu lama. Jadi dia buru-buru pergi dengan keretanya. Faktanya, mereka masih cukup jauh dari laut mayat hidup, apalagi karena bentuk lahannya, mereka hanya bisa melihat sudut laut. Namun, deru ombak sudah bisa terdengar. Seolah-olah ada gempa bumi, dan seolah-olah ada gunung yang runtuh. Ini adalah suara yang memekakkan telinga. Ayo pergi. Mereka berangkat ke laut. Setelah berjalan sekitar 5 kilometer, hamparan laut biru yang luas langsung muncul di hadapan mereka. Laut ini tak terbatas, dan mereka tidak bisa melihat sisi lain bahkan dengan visi Raja Tier Pseudo Celestial mereka yang kuat. Namun, dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ombak besar yang tingginya lebih dari 300 meter. Ini sangat mengejutkan. Memancarkan pandangan mereka ke pantai, mereka juga bisa melihat kumpulan banyak pembudidaya. Beberapa mendorong rakit yang baru dibangun ke laut, sementara yang lain berperang melawan deru ombak yang menerjang ke arah mereka. Faktanya, gelombang ini akan berubah menjadi senjata dan humanoid, dan kekuatan pertempuran mereka sangat luar biasa. Ling Han bisa melihat situasi dengan jelas. Setelah memasuki laut, rakit yang baru dibangun akan cepat hancur dan dimakan oleh korosi. Sementara itu, penghuninya akan jatuh ke laut. Setelah waktu yang singkat, orang-orang ini akan muncul kembali dengan perut menghadap ke atas, semati mungkin. Ini benar-benar menakutkan. Air laut ini memiliki kekuatan yang mematikan. Namun, begitu seseorang meninggal,
pembudidaya lain akan segera melompat ke mayat mereka. Mereka kemudian akan melepaskan kekuatan mereka di air laut, mendorong mayat-mayat itu ke depan dan menggunakannya sebagai kapal. Ini sangat aneh. Rakit kayu tidak mampu menahan korosi air laut, namun mayat-mayat ini dapat bertindak sebagai kapal tanpa masalah sama sekali. Ling Han tiba-tiba menyadari, tidak heran begitu banyak orang menunggu di tepi pantai. Mereka sedang menunggu orang-orang bodoh yang naif untuk membuat rakit kayu dan berlayar ke laut. Setelah itu mereka akan mati dan menyediakan kapal yang sesuai. Para pembudidaya di pantai kemungkinan besar berasal dari klan tingkat Raja Surgawi. Karena itulah mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Ini adalah asal mula laut mayat hidup. Mereka berempat bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka berjalan mendekat, segera menarik tatapan aneh banyak orang. Mereka seperti serigala yang menatap sekawanan domba. Di mata mereka, Ling Han dan yang lainnya sama sekali bukan manusia. Sebaliknya, mereka adalah kapal untuk menyeberangi laut. Ling Han mengalihkan pandangannya ke mereka, bertanya, siapa yang ingin menargetkan kita? Dia tersenyum tipis, dan dia tidak tampak marah sama sekali. Beberapa orang mengenalinya, dan mereka segera berbalik untuk pergi. Namun, selalu ada orang yang tidak mengenali Ling Han. Mereka menyilangkan tangan di depan dada saat mereka berjalan maju dengan ekspresi menghina. Berat, kamu membawa 3 wanita bersamamu, dan mereka bahkan 3 wanita yang sangat cantik. Apakah Anda memperlakukan tempat ini seperti halaman belakang Anda sendiri? Seseorang berkata dengan cemburu. Mereka tidak keberatan membunuh Ling Han dan melemparkannya ke laut untuk digunakan sebagai kapal. Ling Han melirik ke arah orang yang berbicara. Ini adalah pria dengan rambut merah. Faktanya, bahkan rambut di tubuhnya berwarna merah, dan seolah-olah dia tidak berevolusi dengan benar. Dia tampil seliar mungkin. Binatang macam apa kamu? Ling Han bertanya. Pria berambut merah itu marah, dan dia memamerkan giginya, memperlihatkan 2 taringnya yang tajam. Jangan memprovokasi saya. Itu tidak akan ada gunanya bagimu sama sekali, katanya dengan suara mengancam. Ling Han tertawa dan berkata, selalu aku yang mengatakan ini kepada orang lain. Sekarang saya berada di pihak penerima, itu benar-benar terasa sedikit aneh. Setelah membunuhmu, aku akan mengukir kata bodoh di mayatmu. Pria berambut merah itu meraung. Dia dengan tegas menyerang, bertujuan untuk membunuh Ling Han. Dia akan menggunakan mayat orang ini sebagai kapal untuk menyeberangi laut. Faktanya, dia juga tidak keberatan mengambil permaisuri dan yang lainnya sebagai selirnya. Ling Han hanya menjawab dengan tatapan dingin. Semburan niat dingin yang mengerikan meledak, menyebabkan pria berambut merah itu tanpa sadar bergidik. Serangannya terhenti tiba-tiba. Pria berambut merah itu merasa jantungnya bergemuruh seperti guntur, dan ini sangat membuatnya takut. Bagaimana tatapan orang ini begitu mengerikan? Dengan sekali pandang, dia hampir membuatnya ketakutan sehingga dia membasahi celananya. Namun, dia memompa dirinya sendiri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ling Han pasti telah mengembangkan semacam teknik rahasia yang memungkinkannya untuk memiliki tatapan yang menakutkan. Dengan gemetar, dia langsung berubah menjadi serigala merah. Bulunya seperti logam dan sangat berkilau. Dia memamerkan taringnya, melepaskan aura kekerasan. Pada saat yang sama, proyeksi serigala raksasa muncul di belakangnya, mencapai ketinggian 30.000 meter. Itu terpancar dengan kekuatan tak terbatas. Oh, jadi kamu anak serigala, kata Ling Han sambil tersenyum. Menjerit, Little Terror mau tak mau memamerkan taringnya dengan ekspresi marah. Di matanya, serigala berambut merah ini menantang statusnya. Silakan, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia meraih Little Terror dari lengan Bewitching Maiden Row sebelum melemparkannya ke serigala merah. Serigala merah sangat marah. Orang ini menyerangnya dengan binatang kecil. Seberapa meremehkan ini? Namun, ketika Little Terror memamerkan giginya yang sangat tajam, bulu serigala merah tanpa sadar berdiri di ujungnya. Hanya pada saat inilah ia memahami kekuatan teror kecil. Itu terlihat tidak berbahaya dan menggemaskan, namun pada kenyataannya, itu adalah mesin pembunuh yang menakutkan. Dia buru-buru mengaktifkan garis keturunannya.
menyebabkan warna merah membanjiri langit. Proyeksi serigala raksasa ini juga mengeluarkan lolongan, membuka mulutnya dan meludahkan panah darah ke Little Terror. Little Terror sama sekali mengabaikan serangan ini. Fisiknya bisa menyaingi Ling Han, jadi dia berhak bertindak dengan arogan seperti itu. Peng, panah darah tiba, namun Little Terror bahkan tidak bergidik. Itu terus menyerang serigala merah. Dengan terjang cepat, ia sudah bertunangan dengan serigala merah. Raungan binatang bergema di langit saat binatang besar dan kecil terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, ini tidak berlangsung lama, karena Little Terror dengan cepat mendapatkan keuntungan dan menggigit leher lawannya. Serigala merah terus berjuang, dan ini membuat Terror kecil semakin marah. Itu dengan paksa menutup rahangnya, dan dengan beberapa getaran, serigala merah dengan cepat menjadi lemas. Ia berhenti bergerak lagi. Semua orang menarik napas tajam setelah melihat ini. Binatang yang menggemaskan dan tampak polos ini sebenarnya adalah mesin pembunuh yang menakutkan. Chapter 2438. Mayat mengambang. Dia benar-benar mencari kematian, renung seseorang. Bagaimana? Seseorang di samping mereka bertanya. Apakah kamu tidak tahu? Dia Ling Han, orang itu menjawab. Ling Han, terkesiap. Ling Han itu, para pembudidaya di sekitarnya akhirnya sadar. Mereka semua telah mendengar desas-desus sebelumnya. Tiga yang mulia telah melakukan pertempuran, dan pemicunya tidak lain adalah seorang pemuda bernama Ling Han. Tidak heran dia begitu kuat. Sebagai seseorang yang bisa berinteraksi dengan yang mulia, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Ling Han mengabaikan reaksi mereka. Dia meraih mayat serigala merah dan melemparkannya ke laut. Mereka yang menyerang orang lain harus bersiap untuk dibunuh. Tidak ada yang berani merebut mayat ini. Nasib buruk serigala merah sudah cukup memperingatkan. Ling Han dan ketiga wanita itu melompat ke mayat serigala. Mayat ini cukup besar, berukuran panjang 9 meter. Berdiri di atasnya, mereka tidak merasa terjepit sama sekali. Dengan gelombang biasa, Ling Han mengirim ledakan energi ke laut, memicu gelombang dan membawa kapal serigala ke depan. Mari kita uji kekuatan air lautnya dulu, katanya. Mereka kemungkinan besar harus bertempur di laut, jadi dia harus mencari tahu apakah dia bisa menyentuh air laut atau tidak. Selain itu, dia harus menentukan seberapa banyak dia bisa berinteraksi. Jika memang ada, Ling Han dengan hati-hati memasukkan jarinya ke dalam air laut. Aura kematian langsung melonjak ke arahnya. Kerinduan untuk memusnahkan vitalitasnya mengirimnya ke dalam tidur abadi. Ling Han punuk saat dia melepaskan kekuatan Raja Surgawinya, langsung menghentikan aura kematian. Aura kematian ini sangat kuat, meskipun masih jauh dari mencapai tingkat Raja Surgawi. Elite Ascending Origin Tier tidak akan bisa memblokirnya, tapi Pseudo Celestial Kings bisa menghadapinya tanpa rasa takut. Ling Han mengangguk dalam pikirannya. Fisiknya menakjubkan, dan dia juga penuh vitalitas. Dengan demikian, dia dapat dengan mudah memblokir infiltrasi aura mematikan ini. Namun, ketika dia mengangkat tangannya, dia melihat telapak tangannya dipenuhi dengan materi abu-abu. Ini sangat mempengaruhi kekuatan serangan regulasinya. Tapi seni tubuhku tidak terpengaruh, kata Ling Han sambil tersenyum. Aura kematian ini mirip dengan peraturan kegelapan. Namun, alam surga kemungkinan besar tidak memiliki peraturan kegelapan. Masalah ini sedikit aneh, tapi itu pasti sesuatu di tingkat peraturan. Jadi, ini adalah satu peraturan yang bertindak atas yang lain. Itu tidak mempengaruhi seni tubuhnya sama sekali. Jika saya harus bertarung di laut, saya akan benar-benar menikmati keuntungan, kata Ling Han. Laut ini memiliki kekuatan misterius yang menghentikan semua orang untuk terbang. Bahkan dengan kekuatan tingkat Raja Surgawi, Ling Han juga tunduk pada batasan ini. Jadi, jika mereka bertempur di laut, bahkan Raja Surgawi harus menginjak air laut. Dengan demikian, kekuatan mereka pasti akan terpengaruh secara merugikan. Ini sepertinya medan perang yang dibuat khusus untukku. Permaisuri dan yang lainnya juga menguji reaksi mereka terhadap air laut. Mereka juga bisa menahan aura kematian.
namun mereka harus menghabiskan banyak energi untuk melakukannya. Ini setara dengan memotong kecakapan pertempuran mereka. Tidak khawatir, ayo pergi, Ling Han mendorong dengan telapak tangannya lagi, menyebabkan kapal serigala segera mempercepat, meluncur ke kedalaman laut. Ledakan, gelombang yang menjulang tinggi menabrak, berukuran lebih dari 300 meter. Ling Han berdiri dengan pedang di tangan di depan kapal serigala. Setelah mengumpulkan kekuatan untuk sementara waktu, dia menghunus pedangnya dan melepaskan semburan pedang Ki yang kuat. Seperti naga surgawi yang murka, ledakan pedang Ki meraung ke arah gelombang raksasa. Peng! Keduanya bertabrakan, dan gelombang itu dilenyapkan dengan keras. Hua! Air memercik, melesat melewati tubuh Ling Han. Namun, tidak ada satu tetes pun yang mengenainya. Ling Han penuh dengan energi, dan dia tidak membutuhkan ketiga wanita itu untuk membantunya sama sekali. Dia bisa berdiri di sini sampai akhir zaman. Setelah beberapa jam, pantai di belakang mereka sudah menghilang di cakrawala. Sementara itu, laut juga menjadi jauh lebih damai dan tenang. Jalan surgawi juga mengalami siklus siang dan malam, dan saat ini, matahari terbenam di barat. Seolah-olah bola api raksasa melayang di atas laut, berwarna merah menyala dan anehnya besar. Namun, siklus siang dan malam akan memakan waktu 3 hari di jalan surgawi. Dengan demikian, matahari terbenam terus berlama-lama di langit untuk waktu yang lama. Hah, sesuatu melayang di depan kita, kata Ling Han tiba-tiba. Ketiga wanita itu semua berdiri untuk menatap ke depan, hanya untuk melihat bahwa memang ada benda asing yang melayang ke arah mereka. Itu bergerak naik turun di dalam air. Itu seseorang, kata permaisuri. Ling Han melihat dengan hati-hati dan dia berkata, itu adalah orang yang berangkat sebelum kita. Mereka secara pribadi telah menyaksikan orang ini melompat ke atas mayat dan berangkat ke laut. Saat ini, Ling Han dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah orang yang sama. Pada saat ini, dia kemungkinan besar telah menjadi mayat. Lagi pula, Ling Han tidak percaya bahwa dia bisa menahan aura kematian di laut begitu lama. Ling Han mendorong dengan telapak tangannya lagi, mengarahkan ke arah mayat. Mereka semakin dekat dan dekat sebelum bertabrakan bersama. Gelombang menyapu, membalikkan mayat itu dan menyebabkan perutnya menghadap ke atas. Benar saja, itu adalah orang itu. Mampu tiba di sini merupakan indikasi bahwa dia cukup kuat untuk menekan ombak. Namun, sekarang setelah dia meninggal, Ling Han berhenti sejenak. Itu menandakan bahaya lain di laut, lanjut permaisuri. Hati-hati, kata Bewi Ching Mai dan Rou. Meskipun mereka berempat sangat kuat, ada banyak makhluk di dunia yang bahkan lebih kuat dari mereka. Ini terutama terjadi di lingkungan yang tidak dikenal seperti ini. Mereka harus sangat waspada dan hati-hati. Tiba-tiba, Ling Han diliputi rasa bahaya yang tak terlukiskan. Seolah-olah seseorang telah menusuk jarum di antara alisnya, menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Dia segera menyalurkan kekuatannya, dengan matanya menjadi intens dan pedangnya siap untuk menyerang. Sementara itu, permaisuri dan yang lainnya telah membentuk pemahaman diam-diam yang sempurna dengan Ling Han. Mereka segera memasuki posisi bertahan, tidak membutuhkan peringatannya sama sekali. Namun, dari mana datangnya bahaya ini? Pada saat ini, mayat itu tiba-tiba membuka matanya. Ini sangat mengerikan. Orang mati tiba-tiba membuka mata mereka, dan mereka tidak memiliki pupil sama sekali. Mata mereka berwarna putih mematikan. FCK, keringat dingin langsung terbentuk di punggung Ling Han dan yang lainnya. Bukannya mereka belum pernah melihat orang mati atau makhluk jahat sebelumnya. Sebaliknya, aura yang berasal dari mayat ini terlalu menakutkan dan dingin. Itu pasti di tingkat Raja Surgawi. Mayat itu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi setajam silet. Itu melompat untuk menggerogoti Ling Han. Manusia pasti tidak memiliki gigi setajam silet. Setiap gigi seperti tombak yang menusuk, dan itu tampak sangat aneh. Betapa megahnya, setelah menemukan sumber bahaya, Ling Han secara mengejutkan menjadi lebih tenang. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan melemparkan pukulan ke mayat itu.
mayat itu tidak menghindar, dan malah melebarkan mulutnya, bertujuan untuk menggigit kepalan tangan Ling Han. Kamu ingin melihat apakah tinjuku lebih keras atau gigimu lebih kuat? Ling Han merenung. Dia dengan senang hati menerima tantangan ini, dengan tegas menindaklanjuti dengan pukulannya. Retakan, mayat itu dengan paksa menutup mulutnya, menggigit pergelangan tangan Ling Han. Ling Han menyeringai. Dia melepaskan kekuatan pukulannya, dan gigi mayat itu benar-benar tidak mampu menahan kekuatan ini. Peng! Pukulannya langsung mengenai tenggorokan mayat itu. Mayat itu bergetar hebat, dan seolah-olah matanya akan keluar. Namun, itu terus memegang pergelangan tangan Ling Han, menghalangi gerakannya. Itu kemudian mengulurkan tangan untuk meraihnya. Berapa lama telah berlalu, namun, jari-jarinya telah menjadi sangat panjang dan tajam, dan seolah-olah itu adalah pedang baja. Aku bilang, kamu sedang bermimpi, kata Ling Han sambil menggoyangkan lengan kanannya. Retak, 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 gigi mayat itu hancur, dan dengan jentikan lengannya, mayat itu dikirim terbang. Celepuk, mayat itu mendarat kembali di laut, mengirimkan percikan air ke udara. Setelah sesaat, permukaan laut terganggu lagi, dengan mayat muncul kembali dan menyerang Ling Han dan yang lainnya dengan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Ling Han menebas dengan pedangnya. Weng! Tetesan air langsung membeku di udara. Setelah beberapa saat, mereka kemudian menembak kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Puh! Mayat itu langsung penuh dengan luka, namun tidak menumpahkan setetes darah pun. Chapter 2439. Anggur air. Ling Han melemparkan pukulan lain. Peng! Serangannya mendarat di dada mayat itu, kekuatan liarnya menyebabkan tulang rusuk mayat itu langsung hancur, membuat lubang di punggungnya. Mayat ini sudah kehabisan darahnya. Jadi, meskipun tubuhnya terkoyak, semua yang mengalir keluar hanyalah air laut dan semacam materi abu-abu yang tidak diketahui. Peng! Mayat itu diledakkan ke laut lagi. Namun, kali ini tidak muncul kembali. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, indeks vitalitasnya sekitar 4.700. Ini jauh lebih rendah daripada mereka berempat. Faktanya, bahkan Bewicing Maiden Row memiliki indeks vitalitas 4.700. Jadi, mereka tidak perlu takut pada mayat itu sama sekali. Namun, situasi ini hanya khusus untuk mereka. Seseorang harus menyadari bahwa pembudidaya biasa pada tahap puncak dari tingkat asal naik hanya memiliki indeks vitalitas sekitar 4.300. Bahkan bintang raja hanya akan memiliki indeks vitalitas sekitar 4.500. Dari sini, jelas betapa kuatnya indeks vitalitas. Dari 4.700 adalah, jika seseorang bukan Raja Sudo Celestial, mereka perlu menelan beberapa bumi iblis merah jika mereka ingin menyaingi mayat-mayat ini. Tentu saja, Ling Han adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lagi pula, hanya satu orang aneh seperti itu yang ada di dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya. Ling Han memasang ekspresi serius. Meskipun mayat itu tidak mengancam, bagaimana bisa terbentuk, orang itu tampaknya tidak terlalu kuat saat masih hidup. Dengan indeks vitalitasnya saat itu paling banyak berkisar sekitar 4.300, mungkin 4.400. Ada batas kekuatannya. Ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di laut ini. Guyuran, ada percikan air saat mayat itu tiba-tiba muncul kembali di depan mereka. Kali ini, akhirnya mengalami beberapa transformasi. Ada pohon anggur abu-abu melilit tulang punggungnya, dan seolah-olah menyuntikkan sesuatu ke dalam mayat. Ini kemungkinan besar adalah pokok anggur dari beberapa rumput air. Itu berbentuk tabung, dan ada semacam cairan yang tak terlukiskan mengalir melalui panjangnya. Itu sangat panjang, dan kemungkinan besar merayap keluar dari kedalaman laut. Weng! Mayat itu membuka matanya lagi. Kali ini, ada film abu-abu kabur di mata putihnya yang mematikan. Jadi begitulah laut mayat hidup mendapatkan namanya, kata Ling Han. Meskipun makhluk hidup yang jatuh ke laut akan dibunuh,
mereka akan dihidupkan kembali melalui beberapa metode aneh. Selain itu, mereka tidak bisa dibunuh bagaimanapun caranya. Dalam arti tertentu, mereka adalah Undit. Biarkan Niu menanganinya, Hu Niu berkata dengan penuh semangat. Dia menyukai tantangan segar semacam ini. Peng, dia berlari ke depan, dengan kakinya menginjak di atas air laut. Meskipun peraturan di sini aneh, dia masih bisa bertahan di atas air untuk waktu yang sangat lama. Wanita muda itu meninju tinjunya sebelum mengayunkannya ke mayat. Pohon anggur air berputar seperti cambuk, mengayunkan mayat ke arah Hu Niu. Niu tidak takut, teriak Hu Niu. Kekuatan peraturan berkumpul di tinjunya saat meledak ke arah mayat. Peng, 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 mayat itu terus bertukar pukulan dengan Hu Niu. Namun, itu tidak menggunakan tinju atau kakinya. Sebaliknya, ia menggunakan seluruh tubuhnya sebagai senjata. Kenyataannya, pohon anggur air adalah tangan yang mengacungkan senjata. Sementara itu, senjatanya adalah seluruh mayat. Ling Han mengangguk dan berkata, tumbuhan di lautlah yang menghidupkan kembali mayat. Terlebih lagi, orang ini kemungkinan besar dibunuh oleh sesuatu dari laut juga, tapi ini belum pasti. Mungkin tanaman di laut mengambil alih mayat yang dia tunggangi, menggunakannya untuk melemparkannya ke laut sebelum membunuhnya. Hah, maka harus ada mayat lain? Sama seperti dia mengatakan ini. Guyuran, mayat lain berlari keluar dari air. Dengan tulang punggungnya juga terjerat pohon anggur. Itu terpancar dengan aura jahat saat menyerang Hu Niu. Mayat-mayat ini cukup pintar. Mereka memahami gagasan membunuh satu musuh daripada hanya melukai 5, kata Ling Han. Sihir Maiden Row menutup mulutnya dan tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir semua orang sama bodohnya denganmu? Ling Han tertawa saat dia menyerang ke depan dengan pedangnya. Namun, targetnya bukanlah 2 mayat itu. Sebaliknya, itu adalah tanaman merambat air. Celepuk, dia langsung terjun ke laut. Air laut menyelimutinya, langsung mengelilinginya dengan aura kematian yang luar biasa yang ingin menyusup ke tubuhnya dan merusak dirinya sendiri. Namun, Ling Han tidak takut saat dia menyalurkan kekuatannya dengan paksa membersihkan sekelilingnya. Ini adalah tugas yang berat, dan seolah-olah seluruh laut telah menjadi musuhnya, ingin menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Berada di laut dan berada di laut adalah 2 gagasan yang sama sekali berbeda. Setelah beberapa perhitungan, Ling Han berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini paling lama 2 jam. Kalau tidak, bahkan dia akan kelelahan. Astaga! Sebuah pohon anggur air tiba-tiba melesat dari beberapa lokasi yang tidak diketahui di kedalaman laut, bertujuan untuk menjerat Ling Han. Ling Han menghadapi serangan ini dengan pedangnya, dengan pancaran cahaya sedingin es mengiringi aura pembunuh yang membubung ke langit. Pohon anggur air tiba, namun disambar pedangnya dengan kejam. Namun, Ling Han merasa seolah-olah dia telah memukul sepotong logam surgawi. Pohon anggur itu sangat keras. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah divine metal asli. Ling Han melepaskan kekuatan penuhnya, di mana pedang iblis surgawi juga melepaskan aura pembunuh yang menghancurkan. Dengan retakan, pohon anggur air dengan paksa dipotong menjadi 2. Materi abu-abu langsung melonjak ke laut dari luka ini, dan seolah-olah pohon anggur berdarah. Lingkungan sekitarnya langsung diwarnai abu-abu. Ling Han segera merasakan peningkatan konsentrasi aura kematian. Seolah-olah puluhan juta jarum tipis menusuk punggungnya, ingin menghancurkan pertahanannya. Apakah aura kematian di laut ini berasal dari tanaman merambat air ini? Atau apakah tanaman merambat air ini telah diubah oleh aura kematian di laut? Ling Han tidak punya waktu untuk merenungkan ini karena pohon anggur yang terputus menyerangnya lagi. Pohon anggur air itu sangat panjang, jadi hilangnya sekitar 6 meter yang dipotong Ling Han hampir tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, Ling Han menjawab dengan tawa dingin. Jadi bagaimana jika pohon anggur air ini panjang? Dia akan terus memotongnya sampai tidak ada yang tersisa untuk dipotong. Pohon anggur air menyerangnya beberapa kali, namun dengan kejam ditebas olehnya setiap kali. Pada akhirnya,
Itu menghentikan tindakan melukai diri sendiri, dengan cepat menyusut kembali ke kedalaman laut. Sudah menyerah begitu saja. Namun, murid Ling Han langsung berkontraksi. Dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat 17 objek gelap melesat dari bawah. Perhatikan baik-baik, ini adalah 17 tanaman merambat air yang terpisah. Bahkan ia tahu untuk menelepon teman, Ling Han tidak berani ceroboh. Jika dia berada di permukaan tanah, dia tidak akan takut bahkan jika dia diserang oleh 170 tanaman merambat air, apalagi 17. Namun, dia berada di laut, di mana dia perlu mengeluarkan banyak energi untuk menahannya. Tekanan air. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya secara alami turun dalam jumlah yang signifikan. Dengan tendangan kakinya, dia berenang menuju permukaan laut. Bertarung di sini akan terlalu tidak menguntungkan baginya. Swos, 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 17 tanaman merambat air melesat ke arah kakinya. Mereka sangat cerdas, dan mereka mengerti bahwa mereka dapat meraih kemenangan mudah jika mereka menyeret Ling Han ke dasar laut. Ling Han mengayunkan pedangnya, mengirimkan semburan pedang ki setajam silet ke arah tanaman merambat air. Sementara itu, ia memanfaatkan momentum mundur untuk cepat naik ke permukaan laut. Sua, pedang ki menyapu. Namun, 17 tanaman merambat air melakukan tindakan yang menakjubkan. Mereka secara mengejutkan terjerat bersama, membentuk tinju raksasa untuk meninju pedang ki. Peng, cahaya pedang tiba, namun hanya berhasil meninggalkan bekas yang dangkal pada tanaman merambat air. Tanaman merambat air kemudian dengan cepat terurai sebelum terus menembak ke arah Ling Han. Dengan tabrakan, Ling Han menerobos permukaan laut. Dia berdiri di atasnya, dan tekanan di sekitarnya langsung menghilang. Saat ini, dia hanya perlu melawan kekuatan regulasi yang aneh di wilayah ini, mencegah dirinya tenggelam. Percikan, cipratan, cipratan. 17 tanaman merambat air keluar dari air pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka kemudian menyerang Ling Han dari arah yang berbeda. Ling Han tidak takut saat dia melawan tanaman merambat air ini dengan pedang iblisnya. Tanaman merambat air ini jauh lebih kuat daripada mayat, namun indeks vitalitas mereka hanya sekitar 4.800. Meskipun dia menghadapi mereka sendirian, Ling Han jelas masih santai dan tidak terpengaruh. Dia terus mengayunkan pedangnya, dengan semakin banyak tanaman merambat yang terputus mendarat di laut, membuat air menjadi abu-abu dan mengisinya dengan aura kematian. Suara mendesing, tanaman merambat air tiba-tiba mundur serempak, termasuk 2 tanaman merambat yang menggunakan mayat yang telah bertarung melawan Hun Yu. Mereka menyusut kembali ke laut bersama-sama. Chapter 2440. Pulau Keajaiban. Tanaman merambat air mundur. Tidak hanya tanaman merambat air yang mundur, tetapi mereka bahkan membawa 2 mayat itu bersama mereka. Kedamaian dan normalitas kembali. Seolah-olah ini adalah sore yang tenang di mana matahari yang hangat bersinar dengan nada riang. Namun, Ling Han tidak berani lengah. Dia menolak untuk percaya bahwa tanaman merambat air ini akan menyerah begitu saja. Tidak baik, dengan cemberut, dia langsung melompat ke laut. Celepuk, dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat 19 tanaman merambat air diam-diam menyelinap, menargetkan kapal mereka. Tanaman merambat air ini benar-benar cukup cerdas. Mereka memahami konsep membunuh kuda sebelum membunuh penunggangnya. Meskipun mereka ditemukan, mereka masih mencapai kemenangan. Mereka telah memaksa Ling Han untuk bertempur di laut. Tatapan Ling Han sangat buruk, dan dia berkata dengan akal sehatnya, "Karena kamu bersikeras, jangan salahkan aku karena kejam." Dia mengambil bintang asal langit dan bumi. Ini adalah senjata penghancur yang dapat mengancam kehidupan Raja Surgawi tingkat rendah sekalipun. Benar saja, 19 tanaman merambat air goyah saat melihat ini. Seolah-olah mereka memahami bahaya item ini. Mereka tidak berani mendekat. Namun, mereka juga tidak mundur. Sebaliknya, mereka berhenti di kejauhan,
dan seolah-olah mereka menatap Ling Han dengan tatapan dingin. Ini bukan kabar baik. Bagaimanapun, Ling Han hanya bisa tinggal di laut untuk waktu yang terbatas. Namun, jika tanaman merambat air ini tidak mundur, dia juga tidak bisa kembali ke kapal. Dia harus berjaga-jaga di sini. Ini menempatkan dia di kaki belakang. Ling Han memutuskan untuk menyarungkan pedangnya. Dengan satu tangan, dia meraih bulu mayat serigala untuk membawa dirinya ke depan, dan dengan tangannya yang lain, dia memegang bintang asal langit dan bumi untuk mengancam tanaman merambat air. Kapal itu terus bergerak, itu didorong dengan marah ke depan oleh ketiga wanita itu. Sementara itu, stamina Ling Han juga terus terkuras dengan cepat. Laut ini sangat menakutkan. Bahkan, itu bahkan bisa diperlakukan sebagai Raja Surgawi surga kedua. Dengan memasuki laut, Ling Han pada dasarnya menghadapi tekanan yang diberikan oleh Raja Surgawi seperti itu. Meskipun laut tidak melepaskan kekuatan penuhnya, tekanan ini mengalir deras ke Ling Han dari segala arah yang memungkinkan. Tidak ada penangguhan hukuman dimanapun. Ling Han tidak punya pilihan selain mengeluarkan sejumlah besar energinya untuk menahan tekanan ini, meningkatkan pengeluarannya. Tentu saja, mengisi kembali energinya juga mudah. Dia hanya perlu makan dan istirahat sebentar. Melakukan hal itu pasti akan membantunya pulih. Namun, apakah Ling Han punya waktu untuk pulih? 1 jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, Ling Han sudah mulai merasakan ketegangan. Dia memperkirakan bahwa dia bisa tinggal di laut selama sekitar 2 jam. Namun, itu adalah batas mutlak. Mulai dari tanda 1 jam, dia sudah mulai merasa tegang. Perasaan ini hanya akan memburuk, sampai dia tidak bisa menahannya. Waktu terus berjalan. Keringat dingin mulai terbentuk di dahi Ling Han. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak menghargai menara hitam. Namun, dia segera mengingatkan dirinya sendiri bahwa alat berharga hanyalah alat bantu. Pada akhirnya akan datang hari ketika kekuatannya melampaui menara hitam. Jika dia menjadi terlalu bergantung padanya, apa yang akan dia lakukan? Karena itu, dia harus terbiasa hidup tanpa menara hitam. Ling Han mengertakkan gigi dan bertahan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika dia benar-benar kelelahan, dia akan mengekstrak beberapa kekuatan dari gulir dimensi. Itu akan mengisi kembali sebagian energinya. Selain itu, pembentukan kesengsaraan yang mulia surgawi juga kemungkinan besar akan menakuti tanaman merambat air ini. Waktu mendekati 2 jam, dan keringat dingin sudah mengalir di dahi Ling Han. Tangannya yang memegang bintang asal langit dan bumi juga sedikit gemetar. Tanaman merambat air dengan jelas memperhatikan ini juga, dan mereka semua mulai gelisah. Mereka gatal untuk bergerak. Tepat pada saat ini, Permaisuri tiba-tiba mengirimkan pesan dengan akal sehatnya, mengatakan, "Tunggu sebentar lagi, ada sebuah pulau di depan." Ling Han sangat gembira. Ini benar-benar seperti kedatangan hujan di tanah yang dilanda kekeringan. Tidak ada berita yang lebih baik. Dia bisa merasakan kecepatan kapal meningkat, dan dia juga bisa melihat sosok gelap kabur dan raksasa di depannya. Ini kemungkinan besar adalah bagian dari pulau yang terletak di bawah air. Namun, melihat pulau itu hanya satu hal. Berlayar di sana masih akan memakan banyak waktu. Ling Han hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Retakan, tulangnya berderit dan retak, yang disebabkan oleh tekanan laut yang sangat besar. Seluruh tubuhnya sakit, dan seolah-olah tulangnya akan meledak. Namun, pulau itu semakin dekat dan dekat. Mungkin mereka hanya berjarak 15 menit dari itu. Tanaman merambat air tampaknya melihat ini juga, dan mereka tidak bisa tidak menjadi gelisah. Mereka mulai bergoyang, dan seolah-olah mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, mereka sangat takut pada bintang asal langit dan bumi, jadi mereka terus menahan diri untuk tidak menyerang. Peng! Ling Han merasakan kapal itu bergidik, dan dia sudah bisa melihat batu hitam di depannya. Dia segera melesat. Guyuran! Dia menerobos ke permukaan, dan dia segera mengumpulkan mayat serigala saat dia melakukannya. Mereka masih membutuhkannya untuk meninggalkan pulau. Ketiga wanita itu sudah naik ke pulau. Ling Han mengikuti di belakang mereka, dan dia hampir jatuh di belakangnya. Dia tidak pernah merasa begitu lelah sebelumnya. Guyuran!
19 tanaman merambat air juga keluar dari air. Mereka melengkung seperti ular, dan seolah-olah mereka menatap Ling Han dan teman-temannya. Mereka tidak menyerang, juga tidak mundur. Mereka hanya melayang di sana seolah-olah mereka adalah penjaga. Ayo pergi, permaisuri dan yang lainnya membawa Ling Han saat mereka dengan cepat meninggalkan pantai. Saat itu, mereka telah sepenuhnya fokus pada kemudi kapal. Jadi mereka tidak punya waktu untuk mengamati pulau itu dengan cermat. Baru sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ini adalah pulau yang dipenuhi dengan aura primordial. Diameternya sekitar 30 km, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pulau besar. Vegetasi hijau subur menutupi pulau, dan pohon-pohon menjulang 300 meter ke udara. Daunnya sehat dan besar, menghalangi sebagian besar sinar matahari. Akibatnya, tanah selalu lembab dan gelap. Ling Han mengambil beberapa makanan dan melahapnya dengan rakus. Cara terbaik untuk mengisi kembali energi adalah dengan makan makanan yang bergizi tinggi. Jadi, dia memakan daging binatang abadi tingkat tinggi, atau memakan obat-obatan surgawi. Energi dan staminanya dengan cepat terisi kembali. Pulau itu tidak besar, jadi dengan kecepatan mereka tiba di pusat dalam waktu singkat. Ini juga merupakan titik tertinggi di pulau itu. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan lebat, mereka merasa seolah-olah semuanya tiba-tiba menjadi terbuka dan jelas. Ada sepetak tanah kosong di depan mereka. Tanah ini datar, dan secara mengejutkan ada beberapa orang yang duduk di sana. Ji Wuming, Jia Lan, Si Chanzi, Kaisar Hujan. Ling Han segera mengenali mereka berempat. Ada juga 2 orang yang tidak dia kenal. Namun, mereka berdua penuh dengan vitalitas, dan mereka jelas merupakan bintang raja yang kuat. Ling Han, kakak keempat, setelah melihat Ling Han, beberapa dari orang-orang ini berseru memberi salam. Namun, terlepas dari kasih sayang persaudaraan yang ditunjukkan oleh Kaisar Hujan, mereka semua mengenakan ekspresi yang menarik. Ini terutama terjadi pada 2 orang yang tidak diketahui Ling Han. Mereka berdua sedikit cemberut, dan jelas bahwa mereka dipenuhi dengan permusuhan. Ling Han berdiri diam saat dia mengangguk pada Kaisar Hujan, dan menjawab, kakak kedua. Kaisar Hujan berjalan mendekat, dan Ling Han bertanya dengan akal sehatnya, apa yang terjadi? Saya dikejar oleh beberapa tanaman merambat air. Dan saya cukup beruntung untuk menemukan pulau ini di mana saya dapat beristirahat untuk sementara waktu, jawab Kaisar Hujan dengan akal sehatnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu sama untuk semua orang. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, dengan kata lain, kita semua terjebak di sini. Kaisar Hujan mengangguk, dan menjawab, saya mencoba untuk berangkat lagi, tetapi tidak peduli dari mana saya pergi. Saya akan selalu menemukan tanaman merambat air itu. Ling Han bahkan lebih heran. Tapi kami tidak diserang oleh tanaman merambat air sebelum kami tiba di pulau itu. Dikombinasikan dengan situasimu, sepertinya tanaman merambat air ini sengaja menggiring kita ke pulau ini. Kaisar Hujan juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika tanaman merambat air benar-benar menggiring mereka ke pulau ini, maka jelas bahwa pulau ini juga bukan tempat yang aman. Kakak Ji, apa yang kamu katakan? Ling Han bertanya sambil melihat ke arah Ji Wuming. Ini bukan pertama kalinya Ji Wuming memasuki Celestial Path. Jika seseorang memahami situasi saat ini, itu pasti Ji Wuming. Bersambung ke chapter 2441. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.